100 berapa, Pak? 100 berapa tadi? Al-Maidah 100 halaman 116, Bang. Ayat 4748. Surah kelima. Iya. 4748. 100 halaman 116 atau surah kelima Al-Maidah ayat 47. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai bukan Bang. dua Tuhan. Ini yang kita baca Al-Maidah salah, Bang. Al-Maidah 4748. Oh, Al-Maidah 4748. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Dan kami dengan ayat 48, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah mengkehendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisih. Kalau menurut saya begini, Bang, sebelum saya pertanyakan ini, di sini kan di ayat 47 dikatakan, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang fasik. Artinya, ayat ini kan menegaskan, kalau orang yang mau mengikuti Injil itu, biarlah tetap dia mengikuti Injil itu. Tetapi kamu Muhammad di sini dikatakan, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Artinya Muhammad juga mengerti benar bahwa Injil itu adalah kebenaran. Artinya yang di dalam Injil biarlah dalam Injil, tapi kamu yang membawa Al-Quran ini tetaplah engkau bertahan di dalamnya dan termasuk umat yang kau layani. Kira-kira seperti itu, Bang. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu. Di sini kan jika kalau Allah menghendaki kan begitu, Bang, niscaya kamu dijadikan. Artinya bukan mutlak dijadikan satu umat, karena memang di dunia boleh ini saya banyak jelasin, umat. Pak? Boleh saya jelasin ya. Nah, jadi ayat ini dikatakan di ayat yang Bapak bacakan di ayat 47 ini betul sesuai dengan tadi yang saya qadarullah, setiap yang saya ucapkan itu Bapak malah konfirmasi ke dalam Al-Quran. Segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerima dengan baik dan benar. Ini yang dimaksud Al-Quran. Apa firman itu? Yesus difitnah. Yesus melakukan apa? Dia mengobati orang di luar hari Sabat. Sebelum hari Sabat Yesus mengobati seseorang. Yesus datang dari mana? Yesus datang dari atas. Ajaran-ajarannya datang dari atas. Yaitu apa? Tidak perlu menunggu hari untuk menolong nyawa seseorang. Itu ajaran dari Tuhan. Itu ajaran dari Tuhan. Nah, ajaran pada saat itu mengajarkan kalau mau mengobati orang harus di hari Sabat. Nah, disinilah dikatakan dan hendaklah mengikuti Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Apa yang diturunkan Allah? Allah menurunkan kepada Yesus, "Hei Yesus, obati orang itu hari ini juga." Karena apa? Karena jangan sampai kamu menunggu hari Sabat. Kalau kamu menunggu hari Sabat, belum tentu orang ini bisa hidup.
Kalau kita mau menolong orang, itu ajaran Injil tuh. Kalau mau menolong orang, jangan tunggu hari. Silakan Pak. Dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya Pak, dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya. Salah Bang, jadi begini Bang, ya supaya Bang saya konfirmasi dulu. Kalau bagi orang Kristen malah di hari Sabat lah tidak bisa menyembuhkan orang Bang. Jadi bukan menunggu hari Nah Sabat. itu kan beda lagi. Ya itu kan beda lagi. Saya lanjutin dulu ya Pak ya. Saya selesaikan dulu ya. Boleh. Yang terjadi kepada Yesus pada saat itu, dia dilaporkan kepada petinggi-petinggi pada saat itu, petinggi jemaat pada saat itu, bahwa Yesus melampaui batas. Dia mengobati orang bukan di hari Sabat. Harusnya Yesus mengobati orang di hari Sabat untuk mengikuti ajaran-ajaran leluhur atau petinggi-petinggi pada saat itu. Nah ternyata Yesus mengobati bukan di hari Sabat. Maka dari itu Yesus difitnah. Nah tetapi ingat, segala sesuatu, segala firman, jadi segala sesuatu yang turun kepada Yesus, Yesus lakukan hari itu juga. Karena apa? Yang namanya firman Pak, yang namanya Injil atau yang namanya Al-Quran, yang namanya kitab-kitab sebelumnya, itu menjadi pedoman hidup manusia. Dulu Taurat turun untuk apa? Untuk memberikan solusi bagi umat manusia. Nah Injil turun untuk apa? Untuk memberikan solusi bagi umat manusia. Dan akhirnya Al-Quran turun untuk memberikan solusi juga bagi umat manusia. Maka dibilang kalau dikatakan sinkron, Nabi Muhammad diminta untuk bertanya kepada ahli kitab sebelumnya. Ya betul. Karena apa? Karena Al-Quran penyempurna dari segala sesuatu yang pernah diajarkan sebelumnya. Ajaran apa sebelumnya itu? Sana. Ajaran sebelumnya itu contoh ajaran kasih. Ajaran kasih itu memang betul, tetapi analoginya ajaran kasih yang ada dalam agama Bapak, apabila ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, adakah orang Kristen yang bisa mengikuti itu? Tidak ada. Tetapi di Islam dilengkapi, kasihilah musuhmu. Apabila ia memerangimu, maka perangilah balik. Kan begitu? Apabila ia memerangimu, maka perangilah balik. Apabila dia sudah memohon ampun, maka jangan melampaui batas. Bahasanya kita nih Pak, bahasanya kita itu adalah kasih efek jerah. Kita kasih efek jerah orang-orang jahat ini. Nah, hukum-hukum apa lagi? Banyak hukum-hukum yang patut untuk diikuti. Sebenarnya sama. Hukumnya di Injil itu hukumnya apa, lalu dilengkapi di dalam Al-Quran. Contoh yang selalu di bawah. Wah, aman tuh Pak. Aman tuh kalau digendong anak kecil. Digeser sedikit. Nggak apa-apa. Nah, setengah aja. Nggak apa-apa, setengah aja wajahnya. Nonton di rumah aja di kamar sana. Kamar ya buru ya. Nih, bawa HP Bapak nih. Bapak lagi ngobrol sayang ya. Nah, ajaran contoh jadi ke distract saya. Ajaran apa tadi yang Yesus sampaikan tapi belum lengkap juga, lalu didatangkan di dalam Al-Quran melengkapinya. Itu sebenarnya banyak Pak, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yesus tetapi dilengkapi. Nah contoh begini Pak, contoh begini, Bapak pernah mendengarkan boleh berbohong dalam 3 hal? Dibuka mic-nya Pak. Bapak pernah mendengarkan boleh berbohong dalam 3 hal? Ya sudah sering saya dengar Bang, cuma saya kan kalau tidak ada yang tertulis atau hanya kata orang, saya tidak mau untuk itu betul Pak. Itu ajaran Islam ada seperti itu Pak. Saya kasih contoh sederhana seperti ini. Bapak pernah tidak berbohong dengan anak istri Bapak agar mereka tenang di rumah pada saat Bapak di luar rumah? Pernah nggak Pak? Itu sudah pasti. Betul, sudah pasti ya. Di dalam agama Bapak berdosa. Di dalam agama saya nggak berdosa Pak. Malah saya dapat pahala. Karena apa? Saya membuat anak istri tenang di rumah agar dia tidak khawatir dengan suaminya. Berbohong dalam 3 hal tetapi bukan keuntungan untuk diri sendiri. Contoh berbohong dalam korupsi, nah itu laknatullah. Berbohong untuk biar bisa ngeraup duit orang, ya itu laknatullah. Pokoknya jangan pernah berbohong untuk diri sendiri. Nah itu di dalam Islam dijelaskan seperti itu. Boleh berbohong dalam 3 hal tetapi ini bukan untuk keuntungan diri sendiri. Kenapa bisa seperti itu Islam? Karena karena Islam ini memahami bahwa yang menciptakan alam semesta ini tahu betul apa yang dia ciptakan. Maka nanti ada di posisi-posisi tertentu manusia ini akan berbohong.
menyelamatkan nyawa manusia. Ketika ada manusia yang dikejar mau dibantai, ternyata dia bersembunyi di belakang rumah. Apakah kita mau jujur? No, di belakang dibantai anak orang, mati. Matinya karena apa? Karena kita terlalu jujur. Tetapi di Islam itu diberikan ajaran. Artinya apa? Boleh berbohong dalam 3 hal. Jangan. Nah, kalau Islam boleh berbohong dalam 3 hal, tapi nggak tahu yang lain. Boleh berbohong semua hal berarti, kan begitu. Tetapi di Islam, ketika berbohong untuk menenangkan diri, untuk menenangkan istri atau anak di rumah, berbohong untuk mendamaikan orang yang lagi berselisih paham, alhamdulillah kami tidak dosa, Pak, di dalam Islam. Kita tidak dosa di dalam Islam. Nah, bayangkan agama-agama di lain. Bapak sering. Kalau di kami berbeda dia, Bang. Jadi sebenarnya hanya tidak tertulis secara letter F. Cuma dia ada prinsip dia begini, Bang. Bagi kami kan kekristenan ini, hukum di Alkitab itu garis poinnya ada 3. Ada hukum sipil, ada hukum Taurat, ada hukum moral atau Injil, seperti itu. Jadi ada orang memang di Alkitab tidak dipaksakan atau tidak disarankan orang untuk berbohong. Tetapi ada orang yang berbohong. Di dalam surat Kejadian itu termasuk Abraham pernah berbohong ketika ditanya Raja Elimelek, apakah dia saudaramu atau istrimu? Dia bilang bahwa itu adalah saudaraku. Memang jelas di situ Abraham berbohong. Maksudnya begini, Bang. Sesungguhnya Abraham ini bukanlah orang yang suka berbohong, karakternya bukan pembohong, tapi keadaan yang memaksa dia untuk berbohong. Dan Tuhan tahu betul itu, ya. Dalam pola berpikir manusia, logika manusia, alami natur manusia, memang ketika menghadapi persoalan pergumulan yang berat, maka dia akan bermain pikiran. Sehingga di situ Abraham berbohong, Bang, ya. Dia jelas-jelas berbohong. Nah, makanya ada di Alkitab itu, begitu dosa ayah, maka begitu juga dosa anak. Jadi ketika Abraham berbohong, maka turun juga itu ke Ishak. Ishak juga melakukan itu. Karena dikatakan tidak jauh buah dari pohonnya, seperti itu. Tapi anehnya di Alkitab, ketika dia berbohong, Tuhan kan gak salahkan dia, yang salahkan raja itu. Kenapa? Karena memang dia sebenarnya bukan karakter jahat, bukan karakter pembohong. Maka ya, dalam 1 Yohanes dikatakan ada dosa yang mendatangkan maut. Masya Allah. Nah, luar biasa. Luar biasa. Saya lebih baik mendengar kesamaan yang baik untuk menjaga hati saya baik, hati abang baik, daripada saling menyerang. Siapa yang baik bagi saya juga tidak baik. Ketika abang menyerang saya menyerang abang. Sekalipun abang bilang abang orang benar, saya orang benar, sesungguhnya kita menambah dosa dalam komal itu. Nah, sejatinya, Pak, sejatinya ketika saya tadi menjelaskan berbohong dalam 3 hal itu, Bapak menjelaskan lebih ke intinya, yaitu apa? Abraham pernah berbohong, tapi bukan untuk kebaikan Abraham, bukan untuk kebaikan dirinya. Artinya apa? Di mata Allah, sang pencipta alam semesta itu, dia tidak berdosa. Abraham tidak berdosa. Karena apa? Dia berbohong bukan untuk dirinya, tetapi untuk kemaslahatan bangsa. Ya, karena keadaan yang memaksakan begitu. Jadi terkadang betul sekali. Betul. Nah, itu bahasanya, Pak. Boleh berbohong dalam 3 hal karena keadaan terpaksa, tetapi bukan untuk diri sendiri. Iya. Saya bisa terima itu, Bang. Hanya bedanya begini. Silakan. Di kekristenan memang katakan iya di atas iya. Nah, makanya di kekristenan itu garis besarnya digambarkan ada 2 dosa, Bang. Ada dosa membawa maut, ada dosa yang tidak membawa maut. Nah, bukan berarti kebohongan itu tidak sesuatu kesalahan, tetapi menurut pola Alkitab ini bukan kesalahan yang harus mendapatkan hukuman kekal seperti itu. Asal disadari. Contoh begini, bisa saja saya silap. Untuk apa saya pertahankan saya tidak silap? Lebih baik saya akui bahwa saya ini silap. Yang penting kan kita saling mengakui. Nah, biar Tuhan ampuni. Ada kan orang mempertahankan hanya untuk mempertahankan dirinya. Contoh nih, di dalam Alkitab dilarang menikah, contohnya 2 kali. Lalu dia pernah menikah, lalu dia berbohong, ketahuan ke orang lain. Dia paksakan bahwa dia tidak pernah menikah. Bagi saya itu sesuatu hal munafik. Lebih baik dia jelas bahwa saya memang sudah melanggar itu, maka Tuhan akan pulihkan. Seperti itu. Di situnya. Makanya ketika jelas, Abraham Pak. juga nih ada orang laki-laki nih, udah menikah di Medan. Terus menikah lagi di Kalimantan. Iya. Nah, kira-kira itu untuk kebahagiaan siapa, Pak? Untuk kebahagiaan orang banyak atau untuk kebahagiaan diri sendiri? Begini, Bang, tergantung. Ada orang memang dia untuk kebahagiaan dia, ada untuk orang kalayak ramai. Kan begini kan? Nah, itu begini. Nah, bisa nikah itu untuk dirinya, kalau berbohong
kalau berbohong dengan nikah itu, artinya itu untuk kesenangan diri sendiri, Pak. Ketika dia pindah dia pindah ke kota lain. Karena begini nih, ada kalanya ketika dia menikah kan nggak ketahuan, Bang. Tapi setelah punya anak 2, 3, 4 anak baru ketahuan. Lalu dia coba menutupi. Jadi untuk menutupi ini, untuk menjaga anaknya yang keempat ini, maka mungkin dia memaksakan kebohongan itu. Nah, itulah baru bohong. Itu baru kesalahan. Dia memulai yang namanya suatu saat dia akan berbohong. Makanya di Islam itu, Pak, setiap pembelajaran itu ada hikmah di baliknya. Makanya sudah diajarkan secara detail ketika kamu mengawali, karena apa? Yang namanya penyesalan itu bukan datangnya di awal. Kalau datangnya di awal itu pendaftaran. Nah, kalau di akhir itu pasti penyesalan. Maka pikirkanlah apa yang kamu lakukan ketika berbohong. Kebohongan sampai manapun tidak akan pernah dapat dia melaju cepat lebih jauh. Pasti kebenaran akan melampauinya. Kebenaran itu melampauinya seperti apa? Ya, kalau masuknya ke ranah bagaimana ya, Pak ya? Ya seperti itulah yang namanya kebohongan itu, Pak. Jangan dibuat-buat, pada akhirnya akan menimbulkan kebohongan. Itu kalau sudah terlanjur di dalam versi Alkitab ini memang tidak disarankan untuk berbohong, tetapi ada kebohongan yang dilakukan oleh Abraham dan Ishak, tetapi tidak menganggap atau tidak dianggap Tuhan, itu menjadi suatu kesalahan. Ya, karena memang dituliskan itu dalam Kejadian ketika dia melakukan kebohongan itu, yang Tuhan tegur malah raja itu. Karena memang Tuhan tahu persis bahwa Abraham pribadinya bukanlah pembohong, pribadinya bukanlah orang jahat, tetapi keadaanlah yang memaksa dia melakukan itu. Tetapi konsekuensi dari kebohongan itu pasti ada, seperti itu. Itu sebabnya kalau menurut orang Kristen, pribadi orang Kristen, kalau dia tanggung pengikutannya akan Tuhan, dia pasti akan pernah melakukan kebohongan untuk bela diri. Tetapi kalau memang benar-benar dia sudah mendalam dalam kekristenan, mati pun dia siap untuk tidak berbohong, karena dia tahu sekalipun dia mati, pasti Tuhan hidupkan. Karena bagi saya begini, Bang, kekristenan tertinggi itu dia mampu melakukan firman yang tidak masuk akal itu, sekalipun dia merugikan atas diri yang disarankan untuk melakukan itu. Contoh, di Alkitab itu kan Musa, ketika Musa selesai melakukan itu, segala tugas-tugas dalam kitab itu, dalam kitab Bibel, ketika disampaikan kitab ini kepada bangsa Israel, dipimpin bangsa Israel, suatu ketika dia punya kesalahan, disuruh untuk berbicara, dia pukul batu itu. Ketika dia pukul batu itu dalam kesalahan, terjadi juga mujizat. Tetapi mujizat yang dilakukannya ini membawa sesuatu amarah dari Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, kau tidak akan masuk tanah Kanaan. Engkau akan mati karena engkau sudah melanggar kekudusanku. Tetapi anehnya Tuhan bilang begini kepada Musa, sebelum engkau mati, persiapkan dulu ajudanmu Yosua untuk menggantikan kamu. Dan engkau naik ke atas gunung untuk mati. Sebenarnya ini kalau secara logika nggak masuk akal. Bagaimana mungkin contohnya saya yang punya perusahaan, Bang Rasid ini sebagai komisaris besar, sudah mau saya pecat, tapi saya suruh untuk menyiapkan pengganti Bang Rasid. Nggak mungkin masuk akal. Tetapi karena ini perkataan Tuhan, Musa melakukannya. Sehingga ketika Musa melakukan itu, inilah yang disebut Kristen sejati. Artinya sekalipun tidak masuk akal, kalau itu kebenaran, walaupun itu merugikan dirinya, karena dia tahu Tuhan itu maha mampu melakukan apapun, maka dia lakukan. Sehingga mayat Musa itu ketika dipersoalkan di dalam kitab Yudas, mungkin iblis merasa bahwa mayat itu tidak dipergunakan lagi, tidak berguna bagi Allah. Sehingga iblis mencoba untuk mengambil mayat itu. Suatu ketika Tuhan mengutus malaikat Mikail untuk merebutkan mayat itu. Kenapa? Untuk menggenapi Mazmur 115 ayat 16 itu, bahwa berharga orang-orang benar, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jadi sebenarnya bagi kekristenan yang mau melakukan kebohongan itu, karena memang tingkat rohaninya belum masuk level yang tinggi itu. Sehingga ketika dia lakukan kebohongan itu karena keadaan yang memaksa, sebenarnya dia bukan orang jahat. Dan dia belum sampai kepada level itu. Sehingga ketika dia lakukan itu, Tuhan gak langsung tegur dia di situ. Tapi kesalahan tetaplah kesalahan, hanya dituliskan dalam Injil Yohanes. Ada dosa mendatangkan maut, ada dosa tidak mendatangkan maut. Dan tentang itu, aku tidak mengucapkan apa-apa. Artinya Tuhan berikan hak free will untuk dia. Contohnya kalau daripada kau bermasalah dengan istrimu, ya lebih baik kau katakan begini. Ibarat begitulah menurut pandangan kita dalam pola berpikir. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah menyampaikan itu dan tidak pernah dilarang Tuhan. Artinya biarlah hati nuranimu yang berfungsi untuk itu. Kira-kira begitu, Bang. Makanya kalaupun ada dikatakan dosa 3 berbohong itu, saya tidak terlalu salahkan, Bang.
Kalau orang Oke. lain kan itu diperdebatkan, jadi persoalan itu antara Islam dan Kristen. Kalau bagi saya enggak, karena saya juga kadang melakukan itu jujur saja. Oke. Iya kan? Garis Pengertian besar. itu, Bang. Iya. Garis besar yang Bapak sampaikan, garis besarnya yang Bapak sampaikan, Abraham, Musa, dan sampai Yesus pernah berbohong. Sepakat? Kalau Yesus nggak pernah berbohong, Bang. Tapi kalau Abraham, iya. Ishak, iya. Ishak iya. Yesus nggak Tapi pernah. kalau Yesus, saya belum menemukan ayat itu, Bang. Saya sudah berulang kali Oke. baca itu. Berarti saya yang salah dengar ya. Saya salah dengar ya. Tetapi Musa dengan Ishak pernah berbohong. Iya. Intinya dia pernah berbohong. Pernah berbohong. Lalu Ada ayatnya Bapak juga, Bang. menjelaskan, ya, lalu Bapak menjelaskan bahwa kebohongan-kebohongan itu tidak ditetapkan bahwa itu adalah dosa besar. Iya. Artinya Nah, begini, ketika artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Semua yang Bapak jelaskan ini, Bapak lagi menjelaskan lalu memaktubkan yang semua yang ada dalam Al-Quran, semua yang ada di dalam ajaran Islam, Bapak yang menguraikan satu persatu. Maka ya, maha benar segala firman Allah, yaitu apa? Saya menjelaskan di dalam Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal, dan Bapak yang menguraikan satu persatu. Tetapi sayangnya di dalam agama Bapak, apapun kebohongan itu sudah pasti berdosa. Tetapi di agama saya itu boleh berbohong, tetapi hanya dalam 3 hal. Ternyata dalam 3 hal ini Bapak jelaskan. Nah, dengan penjelasan Bapak ini, maka jelaslah ajaran Islam bahwa yang menciptakan umat manusia itu benar-benar mengetahui seperti apa manusia yang dia ciptakan. Karena yang namanya kebohongan tidak mungkin, Pak. Pasti manusia akan berbohong. Dengan apa dia berbohong? Untuk mendamaikan orang, untuk agar harmonis rumah tangga. Dan Bapak sering melakukan itu. Tetapi di agama Bapak, sayangnya, walaupun Bapak mau menenangkan hati anak istri Bapak, Bapak berdosa. Tetapi di agama saya, karena agama saya pelengkap pedoman hidup bagi umat manusia, maka ketika saya berbohong kepada anak istri saya atau biar mereka tenang, sebenarnya saya lagi mendapatkan celaka di belakang atau apapun itu, saya tidak masalah. Prinsipnya begini, berbohong Bang, itu dalam tidak masalah, Pak. Prinsipnya dalam kekristenan begini, Bang. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu kita sadari, sehingga kita mohon pengampunan dari Tuhan. Contoh, ini sering juga diperdebatkan oleh Muslim, baik mungkin orang Kristen juga memperdebatkan tentang 3 kebohongan ini. Ya, bagi orang lain mungkin isu saja, entah apa tujuannya saya nggak ngerti. Contoh, di dalam Alkitab kan ada dalam kisah Rasul Paulus, dia berkata begini, di daerah A saya rampok, jemaat yang lain saya rampok untuk menghidupi kamu. Sering sekali orang Muslim juga mempergunakan ayat itu untuk menyerang orang Kristen, atau orang Kristen mempergunakan 3 kebohongan itu untuk menyerang Muslim. Benar nggak kira-kira, Bang? Kalau saya belum pernah, Pak. Kalau saya hanya menyampaikan, gini, Pak. Kalau saya hanya menyampaikan ketika diskusi lintas agama itu tidak ada kemunafikan yang timbul di dalam diri dulu. Itu dulu, jangan munafik. Iya. Jangan munafik. Sejatinya kita hidup di muka bumi ini kalau bisa mengeluarkan suara, bisa berbicara, pasti semasa hidupnya akan melakukan yang namanya kebohongan. Tetapi di Islam itu ada yang namanya kebohongan dalam 3 hal. Itu tidak dipermasalahkan atau tidak mendapatkan dosa. Apa itu ya? Tadi saya jelaskan dalam perang. Kalau perang ini sudah pasti jauh lah dalam perang ini. Tetapi yang 2 hal ini, Pak, yang ada di sekitar kita, mendamaikan seseorang yang lagi bertikai, atau untuk membuat rumah tangga itu selalu harmonis. Nah, ini yang ada dalam diri kita nih, yang selalu ada di sekitar kita, yang 2 ini, Pak. Mendamaikan orang atau menyelamatkan nyawa orang. Dan juga apa? Dan juga agar membuat keluarga yang harmonis. Apakah kita mau munafik mengatakan bahwa oh tidak, ini nanti ada ininya, ada ininya? Intinya ketika benar katakan benar, tidak katakan benar. Di dalam Bible Bapak, di dalam ajaran Islam, boleh berbohong dalam 3 hal. Apakah itu? Ternyata tidak boleh berbohong untuk menjadi apa? Menjadi koruptor, menjadi pencuri, menjadi perampok, menjadi penipu, menjadi mama minta pulsa. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu benar, Bang. Karena keuntungan untuk diri sendiri. Tetapi, sebentar, Pak, sebentar. Bapak setuju karena memakai akal dalam berdiskusi. Tetapi orang-orang yang tidak memahami karena kekehnya merasa kebenaran selalu kebenaran. Tetapi mereka bilang kalau bohong ya udahlah pasti bohong. Ya sudah, ketika seorang suami dalam kekristenan berbohong kepada istrinya agar istrinya tenang, maka berdosalah kalian. Maka berapa banyak orang Kristen yang masuk di dalam neraka kalau kebohongan itu berdosa.
Kan begitu. Itulah makanya intinya Pak, intinya dari Al-Quran ini datang menjadikan pedoman hidup bagi umat manusia untuk melengkapi ajaran-ajaran yang sebelumnya. Tidak ada sedikit pun Islam yang mengatakan ajaran yang dibawakan Yesus itu ajaran sesat, tidak ada. Yesus Sebentar, tidak Bang, pernah membawakan. Sebentar Bang ya. Silakan ya. Pak. Silakan. Bang, sebentar. Lagi fokus. Darah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan teman-teman. Wih, saudara-saudara terkasih penonton 2200, banyak juga oten-oten penyembah. Tuhan datang yang bisanya cuman kalau mau diskusi, naik diskusi, jelaskan tentang berbohong dalam 3 hal. Kalau sudah pasti berbohong, udah pasti berbohong. Ya memang berbohong, memang nggak berbohong. Nggak ada yang bilang berbohong itu ini. Kalau berbohong ya sudah pasti berbohong. Tetapi kebohongan yang seperti apa, kan begitu. Oke Bang, oke Bang. Siap, silakan Pak. Iya. Oh ini merokok ini Bang ya. Nah aman di sini smoking area Pak. Nah makanya yang tadi saya bilang Pak, garis besarnya makanya Al-Quran itu pedoman hidup bagi umat manusia, pelengkap. Bukan pelengkap artinya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Contoh di dalam ini kita nanya bagaimana caranya menciptakan motor, bagaimana caranya bikin rumah, enggak begitu. Tetapi pedoman hidup. Iya enggak Pak, sambil kita ini juga. Tetapi itu pedoman hidup. Nah, itu pedoman hidup yang diajarkan Yesus, pedoman hidup yang diajarkan Yesus seperti apa? Kasihilah musuhmu, ya kan? Kasihilah musuhmu. Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Tetapi apa? Ternyata banyak sekali penjahat di saat itu. Banyak sekali penjahat di zaman itu. Yesus tidak bisa melawan dengan balik. Yesus tidak bisa memberikan efek jerah kepada musuh pada saat itu. Makanya Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Kalau saya tipenya begini Bang, ada orang begini, kadang diambil ayat itu kan tujuannya karena memang untuk menyerang, jadi tergantung dia mengartikan. Karena begini, hati yang bersih maka hatinya mengarah kepada pikiran yang bersih. Hati yang jahat maka dia akan mengarah kepada pikiran yang jahat, sekalipun mungkin ayat yang sama yang dibacakan, seperti itu loh Bang. Kalau memang untuk menyerang ya bisa-bisa saja. Makanya seperti yang saya katakan tadi, termasuk Paulus, ketika dikatakan Paulus itu pernah merampok, ya umat lain, jemaat lain saya rampok untuk menghidupi kamu. Lalu orang bilang begini, di Alkitab juga atau di Bible ada merampok. Nah, padahal di situ kan pengakuan kejujurannya seperti itu. Tetapi orang-orang yang diambilnya uang itu tidak ada menganggap Paulus merampok. Contoh begini, saya sakiti hatinya Bang Rasid. Tapi Bang Rasid bilang begini, saya nggak pernah disakiti Pak Melodi. Tapi saya sebagai orang yang sadar, mungkin saya mempunyai kesilapan dalam kosakata yang lain segala macam. Ini hak kesadaran saya katakan tadi saya kurang bagus berbicara. Saya ada kata-kata kasar, itu menurut saya. Tapi sesungguhnya Bang Rasid tidak merasa terganggu kan begitu. Sebaliknya juga dalam kehidupan Paulus itu juga seperti itu. Termasuk tadi ayat-ayat yang Abang buka, dalam keislaman itu ada 3 yang bisa dilakukan dalam prinsip kebohongan. Ya itu kan mungkin orang yang menyampaikan itu kan nggak paham, tetapi kan orang Abang sebagai muslim kan lebih memahami itu. Kan kira-kira begitu Bang? Ya, salah satu contoh yang ayat yang barusan saya bacakan kepada Bapak, bagaimana Bapak memahami tentang Injil itu harus diikuti atau bagaimana, tetapi di ayat ke-48 justru dikatakan di sini, dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan nih Al-Quran memutuskan perkara Bapak yang ketika Bapak berbohong kepada istri di agama Bapak yang Bapak anut itu Bapak berdosa, tetapi Al-Quran mengajarkan tidak masalah. Kan begitu? Maka Al-Quran menawarkan pengajaran-pengajaran baru yang ditetapkan oleh Sang Pencipta alam semesta, karena Allah sudah menurunkan yang namanya kitab terakhir untuk dijadikan pedoman hidup untuk umat manusia. Karena semua solusi-solusi kehidupan umat manusia di sini sudah ada dalam Al-Quran, dalam peribadatan kepada Sang Pencipta alam semesta, hidup di dunia ini, bertetangga, bersuami istri, yang mempunyai anak, berwarga negara, hidup dalam satu kampung, hidup dalam satu RT, satu wilayah kabupaten, itu semua diajarkan.
Diajarkan semua. Maka dari itu Al-Quran dijelaskan, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Nah ini kembali, janganlah ar-rasyid atau seluruh umat Islam mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah didatangkan kepadamu. Al-Quran sudah diturunkan, tetapi Bapak tetap mengabarkan Injil. Mungkin Bapak mengabarkan Injil seperti apa, tetapi saya menawarkan, Pak, ada yang lebih lengkap loh daripada Injil. Karena apa? Injil itu yang mendatangkan itu Yesus. Al-Quran itu yang mendatangkan itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini sama seperti Yesus, sama-sama utusan. Cuman Yesus di zaman itu diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel, sedangkan Nabi Muhammad ini untuk seluruh manusia. Makanya tadi dijelaskan, litubayyina lin-nasi manusila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Seluruh umat manusia, agar apa? Agar memahami ajaran umat manusia di dalam Al-Quran. Untuk setiap umat di antara kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah mengkehendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Begini Bang, nanti dia tidak jadi bertentangan Bang ketika Muhammad itu disebutkan Al-Quran itu untuk seluruh manusia? Karena kan surat Yusuf itu dikatakan di sana 1:3 itu dikatakan bahwa Al-Quran itu dituliskan dalam bahasa Arab untuk dimengerti. Berarti dikhususkan orang Arab. Karena siap, kalau begini penjelasannya Pak. Kalau dipakai bahasa Arab, tidak akan mungkin orang lain bisa mengerti, kecuali diterjemahkan ke bahasa-bahasa daerah-daerah itu tertentu seperti itu loh Bang. Begini penjelasannya dalam ayat itu Pak. Begini penjelasannya dalam ayat itu. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Mungkin Bapak sudah pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang ummi, al-amin, buta huruf. Nabi Muhammad adalah seorang buta huruf. Tetapi Nabi Muhammad orang Arab. Maka dari itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, agar kamu gampang menjelaskan kepada sahabat-sahabat, kepada kaum-kaum pada saat itu yang berbahasa Arab. Maka dari itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maka repotnya Nabi Muhammad orang Arab, tapi diturunkan bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, Nabi Muhammad repot. Nabi Muhammad harus belajar bahasa dulu. Nabi Muhammad harus tahu dulu ilmu-ilmu bahasa Inggris. Mana yang namanya menyebutkan orang tunggal pertama, orang tunggal kedua, orang tunggal ketiga. Mengajarkan bahasa Inggris kan repot Pak. Maka dari itu Al-Quran menjelaskan, maka kami turunkan Al-Quran dalam berbahasa Arab agar kalian gampang menjelaskan kepada seluruh umat manusia. Yaitu apa? Di zaman itu Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran dalam berbahasa Arab, agar beliau dapat menjelaskannya kepada seluruh sahabat-sahabatnya dengan gamblang. Begitu. Nah, untuk di luar orang-orang bangsa Arab ada 16 tingkat ilmu untuk memahami yang namanya Al-Quran. Di antaranya yang paling dasar itu ilmu nahwu sharaf, memahami tanda baca, balago, tajwid, harokat. Nah itu Pak harus dipelajari itu. Maka dari itu Al-Quran apabila dituliskan ada penerjemahannya, tidak boleh dihilangkan teks originalnya, pasti selalu ada. Haram hukumnya Al-Quran itu yang diterjemahkan itu, terjemahannya itu khusus satu buku terjemahan Al-Quran, haram hukumnya Pak. Maka dari itu Al-Quran kalau mau diterjemahkan harus ayat per ayat ada di atas teks originalnya, di bawahnya itu pengertiannya atau penerjemahannya, lalu di bawahnya lagi itu penafsirannya. Kenapa ada penafsiran? Karena bahasa Indonesia hanya memiliki 140.000 kosakata kurang lebih, dan Al-Quran memiliki 14.800.000 kosakata. Dan Al-Quran itu adalah kalimat ijaz. Kalimat ijaz itu adalah kalimat yang pendek memiliki makna yang luas dan panjang. Begitulah Pak Al-Quran itu. Makanya diturunkan dalam berbahasa Arab. Seperti itu. Tepuk tangan buat Tuhan. Semangat. Ya, itu mau tanyakan tadi satu Bang. Karena kan di situ disebutkan berbahasa Arab untuk dimengerti. Berarti kan ini seharusnya seluruh daerah atau seluruh bangsa, suku dan bangsa harus benar-benar tanpa bahasa Arab bisa ditafsirkan Pak, sendiri izin, seperti itu loh, Bang. Pak, izin sebentar 10 detik ya Pak. Saya mau ambil pesanan datang. Boleh.
Oke, lanjut Pak. Lanjut. Di mute Pak, di mute itu Pak. Silakan. Di ayat yang ke-46 aja Bang, tadi ada yang mau saya tanyakan lagi tuh. Tadi kan 47 48. Ayat 46 Bang. Apa tuh? Ayat Al-Maidah. Iya, yang tadi Bang. Al-Maidah ayat 47 48. Dan kami telah turunkan Al-Quran kepada Muhammad. Enggak, ayat 46 Bang, 46. Oh, 46. Oke, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Kepadanya ini adalah kepada Isa atau kepada Yesus yang Bapak kenal. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta mengajarkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya benar Pak, malah Bapak bantuin saya. Ini benar ya, Pak. Jadi sebenarnya mereka ini berurut-urutan Pak. Maka di zamannya itu, sebelum adanya nabi yang diutus, adanya Abraham. Nah, Abraham mengajarkan ajaran-ajaran, datangnya dari Allah. Selesai zamannya Abraham, turunlah yang ke Bapak kenal Isa atau Musa. Nah, ajaran Musa sebelum selesai ajaran Musa sudah tidak ada, datanglah yang namanya Yesus. Yesus mengajarkan ajaran. Mau pipis. Jaga diri di kamar ya. Pipis. Nah, Yesus pada saat Musa selesai nih, datang ajarannya Yesus. Ajaran Yesus ini datangnya dari mana? Datangnya dari Bapa. Nah, setelah zamannya Yesus selesai, datang Nabi Muhammad. Nah, tetapi kenapa lebih unggul Nabi Muhammad? Karena yang sebelumnya ini hanya diutus hanya untuk bangsa-bangsa tertentu, bukan untuk seluruh dunia. Bukan untuk seluruh dunia, Pak. Ajaran Yesus bukan untuk seluruh dunia. Aku diutus hanya untuk domba tersesat dari bangsa Israel. Itu kata Yesus. Nah, datanglah Nabi Muhammad karena pada saat itu zaman fatrah, zaman kekosongan, tidak ada yang disembah dan lain-lain. Nah, datanglah Nabi Muhammad. Ternyata yang datang kepada Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, hai orang-orang yang beriman, hai orang manusia, seluruh manusia, semua manusia Pak. Makanya tadi yang saya ulangi lagi Pak, litubayyana linnazi manusila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Untuk seluruh umat manusia Al-Quran itu Pak. Kalau Injil, ya Bani Israel, hanya untuk bangsa Israel. Yesus mengatakan itu. Siapa yang mengajarkan Injil keluar jauh-jauh? Siapa? Ternyata ketika dicek, yang memerintahkan Injil sampai keluar jauh-jauh, ternyata bukan Yesus. Begitu Pak. Silakan. Begini Bang. Ya. Kalau sesuai dengan Abang sampaikan kan itu menurut Al-Quran. Ya. Kalau menurut Injil Bang, Yesus itu juga untuk semua bangsa. Tetapi ketika dia dalam daging, dia punya keterbatasan, makanya disebut kepada domba yang hilang atau Bani Israel. Tapi setelah dia mati dan bangkit sebelum naik ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 itu jelas sekali untuk itu. Ya. Makanya saya maunya di sini kita kan jangan saling menyerang seperti itu loh Bang. Artinya Abang sampaikan kebaikan-kebaikan dari Al-Quran, maka saya akan tangkap itu. Masalah di bawah mereka menerima atau tidak menghujat, itu kan urusan mereka. Seperti itu loh Bang. Nah, karena pasti orang yang berakal akan mengetahui mana yang baik, mana yang benar, kan seperti itu. Nah, disitunya. Ya, kalau Abang menyampaikan contohnya dari Al-Quran, boleh. Yang penting jangan sampai Abang menyerang kitab saya seperti itu. Ya, tapi kalau kecuali kita memang berdebat antar Quran dengan Alkitab, oh itu nggak masalah. Berdebat itu kalah menang biasa. Kan seperti itu loh Bang. Nah, memang di Injil itu
jelas dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-28 itu, Matius pasal yang ke-28 itu jadi Izin, Pak. seluruh bangsa. Izin, itu Matius berapa tadi, Pak? Matius 28, Bang. Matius 28 ayat yang ke-16 dimulai, Bang, atau ayat yang ke-18 saja dimulai, Bang. 18 19 sampai kepada ayat yang ke-20, Bang. Ayat 18 dimulai, Yesus mendekati mereka dan berkata, boleh yang dibaca, mengatakan Bang, maka baptislah segala. ayat yang ke 18 19 20, Bang. Karena itu pergilah, seperti itu, Bang. Ayat 18 dimulai, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi yang memegang kuasa itu di surga dan di bumi. Okay. Ayat 8, ayat 19, Bang. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi di situ jelas ditulis, Bang. Ya. Ya, kalau ada juga di kitab Abang, ya puji Tuhan, di sini juga puji Tuhan. Artinya biarlah orang yang menilai, kan begitu loh, Bang. Nah, baru masalah yang Kalau yang Matius 28 ayat 19 ini, Pak, di dalam kitab Sabda dari saya jelaskan ya. Nah, sebenarnya ayat-ayat ini karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini ayat masih dipertentangkan, Pak. Ini masih dipertentangkan, maksudnya apakah betul ini ucapan Yesus atau tidak. Karena di mana penafsirannya dari tafsiran Yerusalem mengatakan boleh jadi rumus terperinci ini dipengaruhi oleh pemakaian dalam ibadah yang baru kemudian berkembang dalam umat purba. Gitu. Dalam penafsiran ini. Tapi nggak apa-apa, kita nggak usah bahas ini. Yang kita bahas itu adalah yang kita bahas itu adalah di mana Bapak mempertanyakan ayat-ayat ini, tetapi Bapak betul-betul mengarahkan saya menjelaskan segala sesuatu bahwa Al-Quran ini runutannya yang seperti Bapak jelaskan, apa yang seperti saya jelaskan. Setelah Nabi Abraham sudah tidak ada, diutus lagi Nabi. Setelah Nabi yang lain tidak ada, diutus lagi Nabi. Setelah tidak Nabi itu tidak ada, langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Satu lagi, Bang, kalau urutan, Bang. Silakan. Menurut Abang, Abraham atau Ibrahim itu sama yang sesuai nggak yang tertulis di Bible? Sama nggak menurut Abang? Tidak sama. Tidak sama ya? Tidak sama, Pak. Karena di mana, Pak, penjelasannya itu adalah setiap nabi pasti akan Allah muliakan. Setiap nabi pasti akan Allah muliakan. Semua nabi adalah manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan Nabi Isa itu fid dunia wal akhirat. Nabi Isa itu adalah manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang rasul, bahkan dia termasuk Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi itu beda lagi, Pak. Silakan. Berarti kalau dia nggak sama, Bang, berarti anaknya Ishak dan Yakub itu bukan keturunan Ibrahim, Bang, karena dituliskan di dalam Al-Quran Ibrahim itu memperanakan Ishak dan Yakub dan Bani Israel. Betul, kalau cerita-ceritanya itu betul, Pak. Tetapi kalau cerita detailnya Abraham itu seperti apa? Apakah Abraham dimuliakan di sana? Sangat dimuliakan, Bang. Makanya Abraham itu menjadi sangat dimuliakan. Orang percaya. Nah, kalau Abraham dimuliakan, maka samalah kemuliaan Abraham dengan Yesus. Itu yang saya maksudkan, Bang. Ya kan? Maksudnya begini, Abraham itu kan bagi kami dalam kekristenan adalah bapak orang beriman. Dia menjadi teladan dari segi iman, Bang. Betul. Nah, dia membawakan ajaran-ajaran. Betul. Nah, dia membawakan ajaran-ajaran. Dia membawakan ajaran-ajaran. Injil pertama, artinya kekristenan itu Kristus itu pertama-tama itu ditampilkan atau diperlihatkan kepada Abraham. Ada tertulis itu, Bang.
Tadi kan abang bilang tadi Abraham itu tidak sama dengan Ibrahim. Ceritanya, Ini di Pak. surat ini bang Al-An'am ini ayat 78 76. Di sini kok Ibrahim disebut mempertuhankan matahari, bulan dan bintang, bang? Gimana ini, bang? Nah, sebentar. Surah Al-An'am ayat 75 76, bang. 75 76 78. Masya Allah. 75 76 78. Masya Allah. Sini ya Pak ya, saya jelaskan ya Pak ya. 75 76 78. Kami simak baik-baik ya Pak ya. Boleh bang. Nah, nih 75 7. Nah, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Abraham kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Allah sedang memperlihatkan kekuasaan Allah kepada Abraham, bahwa seperti apa yang Abraham lihat di bumi, agar Abraham melihat bahwa beginilah besarnya kekuasaan Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Abraham melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Ya, terus bang. Nah, lalu dikatakan lagi, lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam dan berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Artinya apa? Kenapa Abraham sampai ayat berapa Pak? 3 ayat aja bang, 3 ayat tadi. 3 ayat. Artinya di sini Pak, Bapak mungkin keliru memahami ini. Di sini Abraham tidak beriman atau tidak menuhankan yang namanya terbenam. Di sini kan di ayat ke-76 ini sudah sudah dijelaskan oleh Abraham. Ketika malam telah menjadi gelap, Abraham melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Pada saat Abraham melihat bintang, begitu indah dia tatap, dia mengatakan bahwa inilah Tuhanku. Tetapi ternyata maka ketika bintang itu terbenam, maka Abraham mengatakan, aku tidak suka kepada yang terbenam. Artinya apa? Maka gugurlah ketika dikatakan bahwa Abraham tadinya Abraham melihat. Nah, Abraham melihat bulan nih. Ini kayaknya Tuhan saya nih, terang banget nih di langit, ya kan? Harusnya kan karena Abraham mengetahui bahwa yang namanya Tuhan itu maha. Yang namanya Tuhan itu maha. Bersinar, tetapi dia redup atau dia terbenam. Nah, karena Abraham memahami hal itu, maka Abraham tidak menyukai ketika ada yang dia lihat dan dia mengatakan dia adalah Tuhanku, ternyata dia terbenam. Maka Abraham mencari lagi yang sesungguhnya Tuhan. Maka pada akhirnya di dalam cerita dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham melalui tabir, dengan menyamai, yaitu suara manusia. Begitu Pak. Karena Abraham pernah ingin melihat Tuhan. Bang, ini saya kan bertanya, jadi bukan memahami. Nah, karena kebetulan kan saya lihat ayat itu tertulis begitu, makanya saya tanyakan. Karena saya kan tidak mau berasumsi, karena ini kan kitabnya abang. Walaupun saya baca, karena kebetulan masalah perdebatan di TikTok ini, tentu saya kan akan lihat dulu supaya saya jangan tidak berasumsi bang. Ini juga saya beli ini aturan. Ini. Masya Allah Pak. Emang hidayah itu datangnya luar biasa ya. Sebentar Pak, untuk teman-teman di YouTube semuanya selamatkan malam. Ya pokoknya begitulah. Aduh saya bukan cuma ya udah pokoknya ya. Selamat menikmati dan simak ya. Kita berdiskusi dengan Bapak Pendeta Melodi Panggabean ya. Oke bang, ini yang saya tanyakan terakhir ya bang, sebenarnya sebelum kita diskusi tentang iman kekristenan. Karena semalam juga sempat saya dengar sedikit Yesus mengatakan siapa dia, kan seperti itu bang, manusia. Kalau tak salah ada beberapa ayat abang buka itu kemarin ya, tadi malam. Siapa Yesus menurut Yesus? Ya semoga Bapak melihat diskusi saya baik-baik Pak, karena semalam itu juga banyak sekali penghujat masuk dan saya mengeladeni. Tapi mohon maaf, lagi-lagi mohon maaf,
apabila bahasa saya yang tidak berkenan itu jangan dimasukkan ke hati, karena setiap apa yang saya hadapi begitulah cara saya menanggapi, Pak. Tapi insya Allah kedepannya saya akan mengurangi, Pak. Saya akan mengurangi, dan ketika ada yang modelan-modelan hewan-hewan seperti itu saya akan langsung hempaskan. Ya, Pak ya. Tidak akan saya ladenin lagi. Itu cuma ngetes akun aja, Pak. Pertanyaan saya, Bang. Siap. Boleh nanti dijawab dengan baik, Bang. Ini di Ali Imran, Bang. Ali Imran. Ali Imran. Sebentar. Ali Imran Al-An'am. Ali Imran 39, Bang. Oke. Ali Imran 39 dan Ali Imran berapa ini? 65 ya, 65. Oke. 65 dan 66. Kemudian para malaikat. Ya. Silakan. Yang mau saya tanyakan begini, Bang. Ini menyangkut sedikit masalah nama Allah. Saya dengarkan ini, Bang, yang saya dengarkan. Ya, masalah kepastiannya Abang yang menjawab, ya. Apakah Allah itu menurut Abang nama Tuhannya Muslim di Al-Quran? Ya. Atau dia hanya sekedar gelar sebutan kepada junjungan yang maha tinggi? Atau seperti apa, Bang? Nah, Allah itu adalah nama, Pak, karena dalam Al-Quran disebutkan innani annallaha la ilaha illa ana. Itu. Nah, yang mau saya tanyakan begini, Bang. Kan kita harus berbicara iya di atas iya, tidak di atas tidak. Contohnya kalau namanya Bang Rasid itu Rasid, maka dia harus benar-benar ditulis dengan Rasid, kan begitu? Betul. Kalau nama saya harus dituliskan Melodi, maka harus Melodi. Sedangkan kan kalau di dalam versi bahasa Quran, Bang, di sini dituliskan kan Anallaha, berarti bukan Allah. Allah itu kan dalam penerjemahan kan begitu, Bang? Karena kan kalau nama itu kan harus di atas iya kan, ibaratnya harus tulisannya contoh begini. Kalau makan, kalau saya kurangi n-nya 1 sudah menjadi maka. Nah, kan seperti itu. Nah, Innallaha. Jadi betul. Kan itu, Bang. Namanya itu sebenarnya Anallaha atau Allah. Karena nanti di dalam Ali Imran 65 di sini dibuat Allahu, padahal tulisannya Allah juga. Iya. Nah, apakah ini cocok nama atau hanya sebagai sebutan? Nah, seperti itu loh, Bang. Ini yang mau saya tanyakan ke Abang. Ya. Jadi gimana nih? Yang mana yang saya harus sebutkan dulu, Pak? Jadi di ayat 39 pertama dikatakan begini, kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia diberi melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan. Jadi kata Allah ini di sini Anallaha. Sedangkan di dalam Ali Imran dituliskan di sini Wallahu, tapi tulisannya Allah juga. Yang menjadi pertanyaannya, ini nama Allah itu Allah atau Allahu, kan seperti itu loh, Bang? Iya. Ini perlu. Jadi gini, Pak. Dijelaskan, Abang. Karena kan nama itu nggak bisa berubah. Contoh kalau nama saya Andi, maka harus Andi, Bang. Nah itu, coba dijelaskan, Pak. Oke. Boleh ya? Makanya Al-Quran itu memiliki yang namanya metode pembelajaran, Pak. Metode pembelajaran Al-Quran itu harus dipahami setiap penulisannya. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan tentang bagaimana kekuasaannya, itu beda lagi, Pak. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bukan menjadi Allah lagi, tetapi ya Robbi. Ya Robbi. Ketika dipertanyakan di alam kubur, bukan siapa Allahmu, tetapi ditanyakan man buka. Tetapi kalau buka, nah Bapak pernah mendengarkan nggak Islam itu ada 2 rob? Nah ini aja dulu. Pernah, Bang. Pernah ya? Pernah. Kalau dikatakan kalau dikatakan Rabbul Balad itu adalah penguasa wilayah. Rabbul Balad penguasa wilayah. Nah, penguasa wilayah ini ditetapkan kepada seorang manusia, maka dia menjadi tuan. Nah, kalau Rabbul Alamin, Bang. Berarti jadi tuan. Artinya karena begini, Bang. Karena kan yang sering diperdebatkan mengenai nama Allah juga di kekristenan karena berubah-ubah, karena kan disebutkan di situ ada Yesus, ada Yosua, ada Yahweh. Ya, makanya saya jelaskan, Pak. Makanya saya jelaskan. Kalau menyebut tentang Rob disandingkan kepada manusia, maka makna dari Rob itu berubah menjadi Tuhan. Tetapi kalau disambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maknanya berubah. Tetapi apa dulu penulisannya?
Apakah Rabbul Balad itu mau disamakan ditujukan kepada Tuhan? Tentu tidak. Karena Tuhan itu bukan pemilik atau penguasa wilayah. Tuhan itu penguasa alam semesta. Maka disandingkan dengan apa? Rabbul Alamin. Kan begitu. Nah, itu merujuk kepada Rabbul. Tapi kalau Allah di situ ada tidak Pak tertulis Allahnya Pak? Makanya di sini Pak kan nggak ada. Sedangkan kan orang Islam berkata nama itu Allah. Sedangkan di Coba sini Bapak bahasa Arabnya apa Pak? Bahasa Arabnya apa? Dalam bahasa Arabnya di sini disebut wallahu. Wallahu. Ada Allahnya kan? Wallahu. Allah Pak. Masih ada Allahnya Pak. Baru di sini disebutkan anallaha. Ini udah beda lagi Bang. Ada Allahnya nggak Pak? Jadi Allahnya setiap ada, penjelasan setiap penjelasan Allah, Bang. Jadi anaknya ini dari mana? Nah itu namanya ilmu nahwu sorof Pak. Ilmu nahwu sorof, ilmu balago, panjang pendek, tajwid dan yang lain-lain. Nah ketika berarti dituliskan sama, Pak. Jadi ilmu penafsiran juga dalam kekristenan ada Bang. Makanya dalam kekristenan nama Allah itu mungkin bagi orang Islam itu adalah nama, tetapi bagi kekristenan itu berbicara sebutan kepada Maha Tinggi, junjungan kepada Maha Tinggi. Makanya kalau kami orang Batak itu disebut Debata atau Jahuba. Karena bagi kami sebenarnya nama Allah itu bukanlah nama. Kalau ini mungkin kita agak berdebat sedikit Pak. Karena ini mungkin kita agak berdebat sedikit. Karena di mana di sini Bapak jelaskan setiap penulisan yang Bapak sebutkan tadi dalam bahasa Arab itu masih ada kata Allahnya. Innallaha mahas sabirin, masih ada kata Allahnya. Sesungguhnya Allah. Nah, innallaha mahas sabirin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ada Allahnya tidak? Ada. Yaitu apa? Di belakang innallaha masih ada innallaha mahas sabirin. Innallah masih ada kata Allahnya Pak. Bang. Di sini jelas dituliskan anallaha, maksudnya apakah memang kata Allah ini belum lengkap sehingga pengertian anallaha ini seharusnya masih ada kata-kata yang harus disematkan ke dalam? Al-Quran itu kalimat ijaz yang tadi saya bilang. Al-Quran itu kalimat ijaz, memiliki tulisan yang pendek tetapi makna yang luas dan panjang. Makanya Al-Quran itu sangat pendek penulisannya, innallaha mahas sabirin. Tetapi penjelasannya apa Pak? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Wah itu panjang kali Pak. Tetapi bahasa Arabnya apa? Innallaha mahas sabirin. Sesungguhnya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Panjang Pak. Kesana. Sebentar Bang, ada anak saya. Siap. Dibuka Pak, dibuka dulu mute-nya. Bukan di situasi. Di sana aja Bang. Sebentar. Papa lagi ngobrol sebentar Bang ya. Nonton aja di situ. Kalau menghidupin AC nanti aja, ntar lagi. Makanya ketika ada penulisan tentang ini kan di sini nih. Minallahu, kan tulisannya minallahi. Bikalimatin minallahi wasal. Oke. Yang tadi ini ayat keberapa Pak? Ayat ke-39. Dibuka mute-nya Pak. Dibuka mute-nya. Karena anak saya lewat tadi. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayat ke-39 dengan ayat berapa? Ayat berapa tadi? 50 berapa tadi? 60 berapa ya? 39 sama 65 atau 66 kalau tak salah. Oke, kita cari ya. Yahulah. Kita lima Tuhan.
Matu ajuna fi. Nih Pak, nih Ketemu saya ya? saya kasih ini ya Pak ya. Nih Pak, ini di ayat berapa? Ini di ayat ke-66. Ini penulisannya begini Pak. Alif lam lam ha. Allahu. Ini dengan model yang sama ya Pak ya? Iya. Dengan model yang sama, Allahu, wallahu. Nah kan gitu, wallahu yang Bapak tadi pertanyakan. Lantas kita sampai ke 39. Ke 39 disebutkan seperti apa di situ tulisan bahasa Arabnya, Pak? Nih. Bapak langsung aja ya, langsung aja. Nih. Langsung aja ya, Bapak. Anallaha. Nah. Alif lam lam ha juga, Pak. Nih Pak nih. Iya, makanya saya bilang kan di situ kan alif lam lam ha, apakah memang ya itu nama. Nah, tetapi Bapak tidak memahami ketika merujuk kepada Sang Maha Kuasa. Ya, silakan. Darah Yesus. Nih, ini juga di ayat ke-68. Wallahu lagi, alif lam lam ha lagi. Nih, penjelasannya. Dibuka mute-nya, Pak, dibuka mute-nya. Ini alif lam lam ha juga. Itu memang sebuah nama, Pak, tetapi saya mau tunjukkan ini. Di mana ya penulisannya? Mau saya tanyakan itu Bang, namanya Allah atau alif lam lam ha, seperti itu loh Bang maksudnya. Alif lam lam ha itu kan Arab. Alif lam lam ha itu Pak. Pakai bahasa Indonesia kan seperti itu Bang, karena kan kata Allah itu kan itu dalam versi KKBI bahasa Indonesia. Ya, gini Pak. Itu loh yang saya maksud. Alif lam lam ha itu ketika berdiri sendiri alif lam lam ha tidak menyebutkan untuk menceritakan, untuk menjelaskan kekuasaannya atau segala macam, maka itu tertulis dibaca Allah. Allah, alif lam lam ha, maka dibaca Allah. Nah, bagaimana caranya dikompresi menjadi bahasa Indonesia? Makanya saya bilang kan dikompresi Bang. Apakah orang Arab menyebutkan Allah atau menyebutkan alif lam lam ha? Enggak, Allah. Allah juga. Berarti orang Arab menyebutkan Allah juga. Betul, di Inggris juga makanya itu Pak, ketika Bang Bagus di Indonesia, Bapak Bagus di Indonesia, tidak mungkin di Amerika disebut Mr. Good. Tidak mungkin, tetap namanya Bang Bagus. Kalau di Amerika berarti, kan begitu. Berarti sesuai kalau kita baca ini, di sini kan ada diterjemahkan bapaknya di sini. Bahasa Arabnya ini kan di sini dibuat yusalluna ala nabi. Nah, kalau yusalluna ala nabi itu penyebutan khusus, penyebutan khusus Allah Subhanahu wa taala kepada satu-satunya nabi di alam semesta ini, hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi diceritakan di dalam Al-Qur'an itu langsung disebut namanya Abraham, Musa, Isa. Iya. Terus nabi Nuh dan lain-lain. Tetapi kecuali Nabi Muhammad SAW pasti disebut yang namanya apa? Sallu ala nabi. Begitu, Pak. Makanya apakah tiba-tiba kan begini nih, kalau diterjemahkan kan dikatakan tidak kau ketahui, Allah mengetahui, sedangkan kalian kan di sini dalam pengertiannya begitu. Tetapi kalau di dalam bahasa Arabnya, kalau dia diterjemahkan kan dibuat begini, kalau diartikan dia ilmun bini lakum laisa wallahu. Nah,
Ada lagi Apakah mereka Allahnya. menyebutkan Ayat berapa, Pak? wallahu Ayat berapa? Allah atau gimana? Ayat 65 Ayat itu. Bang. berapa? Hah? Ayat 66 ya, 66 ya. 66 atau 65 itu? Ah. Kan di sini di 45 tuhajuna. Iya, alif lam lam ha lagi, Pak. Iya, maksudnya apakah mereka menyebutkan ini alif lam lam atau wallahu, kan seperti itu loh Bang. Orang Arab menyebutnya wallahu atau Allah. Oh bukan, kalau baca Al-Qur'an pasti dibacanya wallahu ya'lamu wala antum latalamuna. Kan begitu. Ini baca Al-Qur'an, Pak. Kalau kita baca Al-Qur'an itu pembelajarannya beda. Penyebutannya wallahi, wallahu itu ada. Bahkan di situ tidak ditulis Allah tetapi merujuk kepada Allah. Ada yang namanya domir. Domirnya itu huruf H. Kalau huruf H itu merujuk kepada Sang Pencipta alam semesta. Berarti begini nanti Bang, berarti bahasa kata Allah ini ketika diterjemahkan dirujuk ke bahasa Indonesia, berarti pengertiannya kurang sempurna dong. Karena kan wallahu dengan wallaha kan berbeda kan? Nah, karena Bang bilang kan pengertiannya ada yang berbeda. Gini, wallahu ini merujuk kepada mana? Allah mengetahui sedang kamu tidak ketahui. Ini menjelaskan ini penjelasan tentang pengetahuan Allah. Ini menjelaskan tentang pengetahuan Allah, tetapi ditulis di sini ada ternyata namanya Allah tertulis, maka ditulis ini Allah. Nah, gini. Ilmu nahu sorof itu adalah mempelajari tentang tanda baca, tajwid, harokat dan lain-lain untuk memahami apa yang dimaksud dari setiap bacaan Al-Qur'an. Nah, tetapi yang tertulis di sini adalah alif lam lam ha. Ya, ini makanya saya tanyakan ke Abang, karena saya kan nggak mengerti ini. Tentu kan saya tanyakan secara mendalam, karena kan ini kebetulan saya pegang ini. Dan juga saya beli karena saya ingin memahami, artinya supaya saya juga tidak turut dalam hal-hal berpikiran negatif antara Kristen dan Islam segala macam, begitu loh Bang. Betul. Makanya saya mau mengetahui dari sisi kebaikannya. Kalau sebenarnya kalau saya contohnya ingin berdebat dengan hal-hal yang lain untuk saling memojokkan bisa saja, tapi kan tidak ada kemuliaan di sana. Itu saja sebenarnya. Iya. Nah, cuma gini Pak, ketika saya sudah menjelaskan tentang bagaimana dijelaskan tentang kalau alif lam lam ha berdiri sendiri itu pasti Allah. Lalu ketika dijelaskan wallahu ya'lamu wa antum la'allamun. Nah, ini kan dijelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedang kamu tidak ketahui. Penulisan Al-Qur'an ini menjelaskan tentang bagaimana pembacaan harokat dan tajwidnya. Nah, sedangkan tetapi di sini selalu ada penulisan alif lam lam ha. Pasti Bapak kenal kan? Pasti Bapak kenal kan penulisan itu kan? Nah, Bapak merujuk kepada penulisan itu ketika menyebut Allah di mana-mana pun tetap Allah. Tetapi kalau membaca ayat Al-Qur'an itu ada harokatnya, itu ada tanda bacanya untuk menyambungkan tujuan dari penyampaian bahasa Arab itu. Kira-kira berarti seni membacanya ya Bang ya? Oke. Kalau memang itu bahasanya seni membacanya, ya betul. Nah, tetapi di sini ketika mendapatkan yang namanya kalimah alif lam lam ha, di sini tertulis penerjemahannya itu Allah, ALLAH. Nah, kecuali makanya tadi saya bilang kalau kita membahas ini mungkin ada sedikit perdebatan, kecuali di mana Bapak coba buka Yohanes 1 ayat 1. Ya. Boleh dibaca Bang. Nah, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Nah, Allah ini Allah ini nama atau bukan? Kalau dalam kekristenan Bang, Allah itu bukan nama Bang. Tetapi dijelaskan di Amos 4 nomor 13 itu adalah nama. Walaupun memang dalam tanda kutip Bang, dalam ayat-ayat tertentu itu diarahkan kepada nama, tergantung penempatan dia Bang. Oke, tergantung penempatan. Contoh mati, wafat,
meninggal. Biasanya kan kalau wafat disematkan kepada orang yang mulia, meninggal kepada khalayak umum. Kalau dia mati kepada mayat, itu berbicara kepada yang tidak mulia atau binatang dan lain segala macam. Sebenarnya artinya sama-sama mati, seperti itu Bang. Jadi tergantung penempatannya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi di sini juga seperti itu. Oke, di situ teks originalnya theos. Teks originalnya theos. Nah, artinya theos apa, Pak? Theos, Pak, bagi orang Kristen bisa jadi nama, bisa junjungan kepada Tuhan. Enggak, Karena ada artinya theos. Artinya theos apa, Pak? Belum kebuka, Pak. Bagi orang Kristen, Bang, theos itu Tuhan. Theos itu Tuhan. Ada dua. Yang pertama, theos itu adalah dewa. Karena adanya Bible, maka bahasa Indonesia atau KBBI menetapkan theos itu artinya dua. Pertama, dewa, kedua Tuhan. Dia dewa. Kalau ke KBBI kan itu pasti dewa. Ada dua, dewa dan Tuhan. KBBI itu sekarang sudah ada dua, dewa dan Tuhan. Nah, iya. Kenapa bisa menjadi Allah, dan dari mana Allah ini datangnya? ALLAH. Kalau Al-Qur'an itu jelas Allah itu datangnya adalah nama sesembahan. 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 ALLAH, maka disebut Allah, yaitu nama Tuhan. Dari mana Allah ini nama Tuhan ini? ALLAH, dari alif lam lam ha. Setiap tertulis alif lam lam ha, maka itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Indonesia ini mengetahui bahwa Allah adalah nama Tuhan. Nah, kalau di KBBI kalau di Bible sendiri, dari mana kata Allah itu? Silakan, Bang. Makanya begini, kata Allah ini, Bang, karena kan pemahaman orang Indonesia atau dalam versi KBBI, dewa itu kan merujuk kepada kalau istilah di dalam keberhalaan itu kepada tempat yang paling tertinggi, artinya yang paling mulia, yang maha kuasa. Jadi pemahaman orang kan kalau dia disebutkan dewa, dia terlalu egois, artinya seolah-olah kan jadi mengarah ke negatif berhala. Karena identik dewa itu, walaupun dia kuat hebat segala macam, dia kan mengarah ke berhala. Maka pemahaman orang Indonesia diambil dari bahasa Melayu, Allah itu mungkin di dalam Al-Quran kan itu disebutkan nama Allah. Tapi sepemahaman orang Indonesia, karena memang dirujuk dalam KBBI, Allah itu adalah berbicara junjungan kepada yang maha tinggi, maka dipakailah kata Allah itu. Seperti itu. Bahkan kan sebelum sebenarnya di abad ke-7, di abad yang ke-5 dalam Kisah Rasul itu, sudah ada orang Arab yang mempergunakan kata itu. Seperti itu. Nah, makanya, ya, sebentar bang. Ya. Darah Yesus. Sekedar info, di Banjarbaru udah ada mie gacoan. Iya. tiba-tiba promosi. Ya, lanjut bang, sampai di mana tadi bang? Siap. Nama Allah di dalam Bible dari mana diambilnya, Pak? Ya seperti yang saya katakan tadi bang, karena kan merujuk dalam KBBI, karena kita orang Indonesia, pemahaman dari KBBI itu berbicara Allah itu adalah junjungan yang maha tinggi, maha pencipta, maka disematkanlah itu nama itu kalau kita berbicara ke bahasa Indonesianya. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunaninya aslinya kan bukan begitu. Bahkan kalau kita merujuk di dalam suratan Kejadian pertama, di situ kan disebut Elohim. Nah, Elohim itu sebenarnya Elohim itu nama atau apa, Pak?
Tergantung penempatan juga, Bang. Tapi sesungguhnya itu bukanlah nama pribadi mutlak, bukan. Itu sebutan, Bang. Karena kan di sana ada banyak sebutan. Makanya di Alkitab itu ada banyak nama di sana. Karena kalau secara mutlak nama Bapa itu nggak ada, Bang. Ya, jadi gini Pak, gini. Maka dari itu, di mana di kekristenan ini sekarang sudah terpecah ada dua. Ada yang ingin menegakkan bahwa Kristen harus berdiri sendiri. Kristen Makanya kalau harus... bagi saya, kemarin kan saya udah pernah sharing dengan Bang Rashid. Kalau bagi saya nama Tuhanku adalah Yesus itu. Nah, betul. Kalau Bapak, nah gini, ada yang ketika berbicara mereka berusaha ketika di situ tertulis Allah, mereka menyebutnya Elohim. Karena memang nama sesembahan tertulis teks originalnya itu Elohim, Eloah, bukan Allah. Nah, jadi kenapa perdebatan itu sering ada terjadi, Pak? Karena apa? Karena nama sesembahan umat Islam dimasukkan ke dalam Bible hanya ada di penerjemahan bahasa Indonesia, yaitu keluar dari LAI. Hanya keluar dari LAI. Di Amerika nih, Pak. Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Makanya karena memang berbahasa Indonesia, maka disematkanlah itu. Nah, itu persoalannya. LAI mengambil dari mana? Harusnya LAI mengambilnya itu adalah dari teks originalnya, yaitu apa? Siapa nama sesembahan itu? Yaitu Elohim. Begitu. Karena begini, Bang, coba. Kalau mereka mempergunakan kata Elohim dalam perjanjian lama itu kan kemarin kita sharing dengan Bang Rashid, itu berbicara bayang-bayang. Artinya belum wujud nyata. Karena begini, bagi kami kekristenan itu nama asli itu ketika dia memiliki wujud nyata. Tapi kalau dia tidak memiliki wujud, maka dia tidak memiliki nama yang tunggal atau nama yang menetap seperti itu. Karena dia bisa datang kapan saja berubah-berubah. Makanya semuanya dalam versi perjanjian lama adalah sebutan. Itu sebabnya ada Adonai, ada Elohim, ada El Shaddai, ada El Roy dan segala macamnya bla 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 seperti itu. Bahkan dikatakan ada nama Raja Damai, ada gelar-gelar yang lain di sana, penasihat ajaib dan segala macam, ada Immanuel. Semua ada begitu banyak, Bang. Karena memang perjanjian lama itu berbicara bayang-bayang, fotokopi dalam prinsip dalam kitab Keluaran dikatakan atau dalam perjanjian baru. Maka dalam Filipi 2 digenapi itu wujudnya adalah Kristus. Jadi semua adalah wujud nyatanya adalah Kristus. Kalaupun ada Taurat itu kan digambarkan di sana ibarat lampu merah. Lampu merah itu diadakan sebelum ada polisinya di sana. Tapi ketika ada polisinya di sana, maka lampu merah itu tidak dapat dipergunakan karena polisi itulah yang mengatur. Sebaliknya dalam kekristenan juga begitu. Makanya dikatakan dikurung di dalam Taurat, mengikuti Taurat. Maka Yohanes pertama ayat 1 ayat 18 dikatakan, Yohanes 1 ayat 18. Taurat mematikan, kemuliaan Kristus menghidupkan. Itu saja. Makanya dikatakan siapa aku ini. Kalau kita lihat kemarin yang abang buka di dalam Matius pasal yang ke-16, ya kalau orang lain mengenal Kristus itu sejauh nabi, sejauh utusan segala macam, oh kita nggak jadi persoalkan. Karena memang ketika Yesus bertanya kepada murid-murid yang selalu bersama dengan dia, pengenalannya memang hanya sejauh itu. Kalau tidak dikaruniakan Tuhan pengenalan yang lebih mendalam, maka dia tidak akan mengenal siapa pribadi Yesus sesungguhnya. Kalau hanya memakai akal logika pikiran manusia terbatas. Makanya di Korintus dikatakan, kalau engkau memakai akalmu, sehebat apapun akalmu untuk memahami pribadiku, Anda tidak akan mampu, kata Tuhan. Lepaskan dulu akal pikiranmu. Makanya dalam kekristenan Ibrani 11 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukan akal. Akal itu nomor sekian dalam kekristenan. Tapi bukan berarti akal tidak dibutuhkan. Karena kalau kita bermain akal, maka kita akan batasi Tuhan. Tapi ketika kita memakai iman, maka langit yang ini yang agak pernah kita lihat, langit bumi yang tercipta ini, kita bisa mengetahui lewat iman dulu, baru nanti kita pelajari lewat akal seperti itu. Nah, makanya konsepnya sebenarnya sama-sama tertulis, Bang. Nah, kalau ini, dalam konsep misalkan harus akal seperti itu. Pada dasarnya begini, Pak. Di dalam penjelasan yang Bapak tadi baru jelaskan, maka benarlah itu, yaitu apa? Apabila kamu ingin memikirkanku, maka kamu tidak akan mampu. Maka pakailah iman. Betul itu, Pak. Maksudnya apa? Jangan pernah memikirkan Tuhan, apalagi ingin mencari wujud Tuhan. Seperti apa Tuhan maha besar, seperti apa besarnya. Tuhan maha suci, seperti apa sucinya. Tuhan maha goib, seperti apa goibannya. Itu yang dimaksud. Maka jangan pernah memakai akal itu. Tetapi apa? Kenalilah aku dari apa yang aku ciptakan.
Tuhan menjelaskan itu, maka kenalilah aku dari segi apa yang aku ciptakan. Nah, ketika kamu sudah memakai akal untuk memahami apa yang aku ciptakan, maka berimanlah kepada aku dengan cara apa? Dengan cara yakin. Karena apa? Karena aku tidak akan pernah menampakkan diri di hadapanmu. Maka dari itu, imanlah yang bisa membuatmu percaya kepadaku. Tetapi jangan memakai akal untuk mencariku. Seperti apa besarku, seperti apa kekuasaanku. Tetapi lihatlah seberapa besar ciptaanku. Seperti itu maksud Tuhan. Bukan ketika Tuhan bisa diukur, justru ketika Tuhan diukur, ketika Tuhan dikatakan bisa terlihat, bisa terabah, bisa dipertanyakan bentuknya Tuhan, terus modelnya Tuhan seperti ini. Nah, justru inilah yang memakai akal untuk mengukur Tuhan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jangan pernah memakai akalmu. Memang kami memberikan kamu akal pikiran, jangan pernah memakai akalmu untuk mengetahui aku seperti apa, kebesaranku seperti apa, kemuliaanku seperti apa, kesucianku seperti apa. Tidak seperti itu. Nah, maka dari itu bagaimana caranya memakai akal ini untuk mengenal Tuhan? Maka kita merujuk kepada kitab. Kitab inilah yang membuat akal ini dipakai, yaitu apa? Kita membaca kebesaran Allah seperti apa, kebesaran Tuhan seperti apa, kenapa Tuhan tidak terlihat, bla 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 bla. Ketika kita sudah Tuhan tidak, contoh di dalam Al-Quran, kenapa kita tidak boleh memikirkan Allah Subhanahu wa taala tetapi memakai hati, yaitu apa? Yaitu iman. Lalu yang kedua, memakai akal. Memakai akal dengan cara apa? Yang kedua pilihannya, pakailah akalmu untuk membaca apa yang kamu baca, apa yang kamu pelajari. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing, sehingga jelas bahwa Al-Quran adalah benar. Itu Al-Quran. Nah, terus bagaimana penjelasan ini? Kok hanya seperti ini? Di dalam surah pertama tiba-tiba ada yang namanya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini siapa yang meminta jalan yang lurus? Bukankah Al-Fatihah ini adalah firman Tuhan? Loh, kenapa firman Tuhan ini? Kenapa firman Tuhan ini meminta Tuhan meminta jalan yang lurus? Artinya Tuhan tidak memiliki jalan yang lurus. Ternyata pembelajaran Al-Quran itu ada lagi, yaitu apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita belum kenal Tuhan. Ini kita belum mengenal Tuhan. Mulai dari Al-Fatihah, Tuhan langsung bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa Allah ini? Kok dia Maha Pengasih? Kok dia Maha Penyayang? Siapa dia? Tiba-tiba baca Al-Fatihah di surah kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tiba-tiba kita dikasih tahu tidak ada keraguan di dalam kitab ini, bla 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 bla. Tidak ada keraguan. Kenapa bisa tidak ada keraguan? Nah, tidak ada keraguan di dalam kitab ini. Ternyata dijelaskan bahwa kitab ini datangnya dari Sang Pencipta alam semesta. Kenapa bisa Sang Pencipta alam semesta ini mendatangkan Al-Quran ini lalu mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya? Coba Bapak baca. Sebenarnya, jadi kan kalau saya lihat dari versi pembicaraan, kedengaran suara motornya Bang, agak ribut. Silakan, aman. Kalau Bang bilang tadi, artinya kan sebenarnya dari segi Islam juga sesungguhnya adalah iman yang menjadi dasar. Jadi kalau akal itu nomor 2, nomor sekian sebenarnya. Kalau saya lihat dari sini, ya apa yang kita bicarakan ini sama dalam kekristenan itu Bang. Memang iman yang pertama, lalu iman itu dilanjutkan nanti dengan kesalehan dari kebajikan menjadi pengetahuan. Karena memang pengetahuan itu penting, tetapi pertama-tama kita tanggalkan dulu pengertian akal kita, karena akal itu ada 2 menurut versi Alkitab. Ada akal manusia yang terbatas, itu tidak akan mampu mengenal Tuhan. Makanya dituliskan itu dalam Korintus. Kalau dalam 1 Korintus 1 itu jelas dituliskan. Ya. Bapak coba buka surah Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah berapa, Pak? Dibuka aja langsung Al-Baqarah, nanti Bapak saya arahkan mulai dari
Di situ juga ada ini. Di situ juga ada ayat mutasabihat juga, alif lam mim. Al-Baqarah berapa, Pak? Sudah nih. Al-Baqarah itu surah kedua. Nah, Bapak coba baca Surah kedua? di ayat kedua, di ayat berapa? kedua. Ayat kedua. Ayat keduanya ya. Sebentar. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini ya? Iya, betul. Di dalam Sama dengan kita baca tadi ya di ayat 46 masalah Injil itu ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang pakailah akalmu untuk mengenal Sang Pencipta alam semesta, lalu imani keberadaannya. Pakailah akalmu untuk mencari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kenalilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu imani keberadaannya. Kita dituntut untuk mengimani keberadaannya. Nah, ya boleh Bang, boleh. Artinya begini, dalam Al-Quran ini yang Abang sampaikan ini kan fakta. Coba baca Ya kan, di fakta Bapak coba baca di surah, di ayat yang tadi, apa di surah yang tadi, Bapak coba baca di ayat 23. Ayat 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah suatu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. 1400 tahun yang lalu Al-Quran ini sudah didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada orang yang menolak keberadaan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ternyata di surah kedua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia, kalau kalian ragu-ragu apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, ada nggak manusia yang mampu menciptakan sama seperti Al-Quran ini, walaupun dengan satu ayat. Sampai detik ini belum ada, Pak. Sampai detik ini. Makanya tadi Bang, ini kan yang Abang baca ini kan sesuai versi Al-Quran. Enggak, sebentar ya, sebentar Pak. Bapak coba baca di ayat ke-24-nya. Di ayat ke-24-nya. 24. Nanti kita selesaikan. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Itulah Sang Pencipta alam semesta. Dia pertama kali menantang umat manusia untuk membuat Al-Quran semisalnya, lalu memerintahkan, ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Mau bangsa jin, mau bangsa apa, silahkan panggil, lalu buatlah Al-Quran semisalnya, lalu saingi Al-Quran. Bagaimana? Tetapi di ayat 24, karena Sang Pencipta alam semesta yang mengetahui apa yang dia ciptakan, yaitu manusia penuh dengan keterbatasan. Keterbatasannya apa? Keterbatasannya akal. Tetapi ketika keterbatasan ini, yang mampu membatasi ini hanya Sang Pencipta alam semesta. Yaitu apa? Yang di ayat pertama, alif lam mim, yang tadi kita bahas pertama kali, yaitu kalimat mutasabihat. Kalimat mutasabihat, alif lam mim, itu tidak ada. Nah, saya lanjut lagi Pak, saya lanjut lagi sebentar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, tetapi Allah Maha Tahu, dia langsung bilang, dan pasti tidak akan mampu. Maka disitulah terjawab bahwa Allah Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Karena dia Maha Penyayang, dia menyayangi umat manusia. Dia menyayangi umat manusia untuk apa? Untuk tidak usah selalu mencari apalagi mau membuat seperti Al-Quran, karena kamu tidak akan mampu. Di ayat 24 langsung dijawab. Ketika orang sampai ke ayat 23, orang akan berusaha untuk mencari atau membuat Al-Quran semisalnya. Tetapi ternyata kalau tidak dibaca ayat 24, maka orang-orang zolim akan mencoba untuk membuat kitab-kitab untuk menyaingi Al-Quran. Tetapi ketika orang-orang membaca yang 24-nya, ternyata Sang Pencipta alam semesta sudah memberitahukan kepada umat manusia bahwa kamu tidak akan mampu, maka imani saja apa yang kamu pelajari. Tetapi ingat, di dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 6, apabila kamu mendapatkan informasi, jangan ditelan mentah-mentah, maka pelajari dulu agar kamu tidak tersesat dan menjadi zalim di dalamnya. Al-Quran yang kami baca, Al-Quran pula yang memberitahukan kepada kami bahwa apapun yang kamu baca, cari tahu dulu kebenarannya, jangan sampai kamu tersesat. Al-Quran yang mewanti-wanti kita. Makanya begini Bang, jadi ini kan versi Al-Quran yang Abang buka ke saya. Betul. Nah, dan itu fakta yang tertulis di situ.
Dan di Alkitab ini juga adalah fakta yang tertulis. Makanya kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya tidak akan ada orang yang hidup kelak di surga tanpa melalui dia. Tetapi Bahkan Pak, sebentar Pak. Dia. Sebentar. Nah, Kalimat mutasabihat yang tidak dapat diartikan itu ada dalam Bible Bapak. Ada dalam Bible Bapak yang tidak bisa diartikan. Bapak mau tahu ayatnya di mana? di mana? Yesaya 28 ayat 10, Pak. Yesaya 28 ayat 10. Ya, oke. Apa isinya, Bang? Ya, jangan baca, Pak. Ya, ini yang kita bahas kemarin, Bang. Bapak bisa artikan itu? Bapak bisa artikan itu? Situasi yang terjadi kan, karena dalam keadaan kemelut, keributan dan segala macam, maka terjadi seperti ini. Saya memahami, Pak. Mungkin itu bukan jadi dalam prinsip kita, Bang, semua bisa ditafsir, semua bisa diartikan, Bang. Ya mungkin kalau mungkin Abang nggak mengerti pemahamannya ini bisa saja. Makanya di sini kan terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Ya, kan seperti itu. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Karena mereka ini kan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah rusak pikirannya, sehingga mereka tidak bisa mengambil keputusan. Seperti itu. Maka ada orang berkata sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Jadi banyak orang memberikan ide, memberikan ini, tapi tidak ada suatu kepastian. Ini kan berbicara arahan, ide-ide yang muncul, tetapi tidak menjadi suatu patokan yang bisa menolong. Kan seperti itu dia, Bang. Nah, jadi bukan persinya tadi yang Abang baca tadi alif lam lam ha itu, ini bukan seperti itu. Karena saya karena saya nggak ngerti apa artinya harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu. Saya bilang mungkin ini kalimat mutasabihat. Nah, di situnya ibarat contoh nih adalah di sini persoalan atau kebakaran atau masalah atau ditangkap sesuatu lah, mungkin masalah narkoba segala macam. Jadi ketika ketemu keluarga kan banyak ide-ide, beginilah, kira-kira begitu dia, Bang. Tetapi apapun idenya itu tidak menjadi suatu kepastian yang menjadi pertolongan yang sempurna, seperti itu loh, Bang. Nah, jadi banyak hal di situ. Sama tadi kalau Bang bilang kan akal, boleh-boleh saja dari versi Al-Quran. Tapi kan kalau dari versi Bible, Bang, tidak seperti itu. Karena ada prinsip bagi kami, coba Ibrani 11, Bang. Ibrani 11. Oh, Ibrani 11. Ini bagi Kristenan. Kenapa Kristen berbeda dengan Islam? Ya wajar, karena memang kan kitabnya berbeda, Bang. Ibrani 11 ayat pertama. Jadi ini kunci-kuncinya, Bang, bagi kami. Coba dibaca, Bang. Ibrani 11. Ya. TB apa ya? Sebentar. Oke, ayat yang pertama, Bang. Ayat yang pertama. Sampai Iman kepada adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, 2 dan 3 lanjut, Bang. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi bagi kekristenan, Bang, memang iman dasarnya, baru nanti iman itu. Betul, Pak. Cuman kan kadang-kadang yang selalu kita berdiskusikan di sini kan memakai akal pikiran untuk mengenal esensi atau sifat Tuhan. Dan memang nanti akal itu dipergunakan, Bang. Artinya begini, Abang tanpa iman, maka akalmu itu tidak akan mampu mengenal Tuhan. Jadi pakai dulu iman, baru akalmu difungsikan. Contoh, kenapa ditulis di dalam 1 Korintus? Coba buka 1 Korintus, Bang. Kenapa tidak boleh langsung memakai akal tanpa iman? Karena dalam Korintus ini ditegaskan, kalau kau memakai akal tanpa kau imani, maka akalmu itu akan membodohimu seperti itu. Kau tidak akan mengenal Tuhan, karena akalmu tidak akan mampu mengenal yang Maha Agung, Maha Mulia itu. Tetapi ketika mewujudkan Tuhan, mengatakan Tuhan itu manusia, maka apakah gugur semua ayat ini? Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Iya. Bukti sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi abang mampu melihat Tuhan. Makanya kalau kita pakai akal, bagaimana kita bisa melihat yang tidak kelihatan? Hah? Nggak bisa dinalar, Bang. Tidak memakai Bukti akal. sesuatu yang kita tidak lihat. Bagaimana kita bisa membuktikan kita tidak lihat? Ya hanya iman. Sebentar. Bukankah Contoh begini, sesuatu? Bang. Siapa yang bisa melihat ujungnya langit ini? Nggak ada juga. Betul. Nah, Jadi kalau ujung kita mau langit, berdasarkan iman, mau pakai logika juga, pakai akal sehat. ujung langit aja, ciptaan Tuhan kita tidak mampu melihat, tetapi Bapa dapat melihat Tuhan. Makanya, Bang, Yesus itu datang atau Allah itu datang dalam keterbatasan. Dia punya batasan. Makanya di dalam Kolose dikatakan dia memiliki natur manusianya. Kan Jadi dikatakan, Tuhan tidak maha batas dong. makanya dikatakan dia mengosongkan diri. Artinya begini loh, saya punya kuasa tapi saya tidak mempergunakan kuasa itu. Karena ketika saya pergunakan kuasa itu, orang lain tidak bisa mendekat dengan saya. Jadi saya sebagai yang mulia itu, saya tidak pakai dulu kemuliaan saya itu untuk saya bisa masuk kepada orang-orang biasa ini. Seperti itu kira-kira. Makanya kan dituliskan di dalam Kolose itu, dikatakan bahkan Filipi 2 itu, walaupun dalam rupa Allah dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sama seperti manusia. Ibarat Tetapi begini. Bapak cuman kuasa. Bapak cuman kuasa, bukan maha. Itu bedanya, Pak. Kalau ditetapkan kepada manusia, kuasa suci besar hanya itu aja, Pak. Tetapi karena Tuhan, maka disandingkan kata maha. Kata maha ini tidak ada tidak ada artinya dan tidak ada ujungnya kalau maha. Kalau Tuhan maha tinggi, tidak mungkin dia merendahkan diri apalagi mengosongkan diri. Maka gugurlah kemahatinggian Tuhan. Kok tidak mungkin, Bang? Itulah Allah. Allah itu kan maha bisa. Kalau kita mengatakan begitu, berarti Allah itu tidak maha kuasa. Gini, Pak. Masuk tidak? Saya jelaskan coba, Pak. Saya jelaskan sedikit, Pak. Tuhan maha kuasa, tetapi dia tetap memiliki yang namanya maha tinggi. Tuhan maha kuasa, tetapi dia memiliki yang maha suci. Tuhan maha kuasa, tapi dia juga memiliki yang maha perkasa, maha besar. Nah, Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya, apakah mungkin dia merendahkan dirinya menggugurkan kemahasuciannya? Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya, dia menggugurkan kemahabesarannya. Berarti salah, Bang. Salah kita dalam pola berpikir. Karena ada kata maha. Dirinya dalam versi kemanusiaan, dia menggugurkan kemahakuasaannya, berarti dia bukan maha kuasa, Bang. Oke. Kalau disebut maha kuasa, ibarat gajah itu, contoh begini. Ketika ada botol, maka gajah itu tidak akan bisa masuk ke dalam botol itu. Maka bagaimana supaya gajah ini bisa masuk ke botol? Maka gajah ini yang maha kuasa ini, contoh, dia bisa berubah menjadi semut. Tapi bukan berarti semut itu tidak bisa menjadi gajah lagi, Bang. Enggak seperti itu. Karena Allah itu kan maha kuasa. Karena ketika kita batasi Allah itu, kita batasi kuasa Allah itu, berarti Allah itu tidak maha. Allah itu bisa jadi manusia, tapi manusialah yang tidak bisa menjadi Allah. Karena dalam Filipi ini kan jelas dikatakan, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari malaikat. Tetapi sesungguhnya dia menyatakan dalam versi jasmaninya, kalau sudah berbicara jasmani, maka dia punya keterbatasan. Jadi sengaja Allah itu datang dalam keterbatasan. Walaupun dia maha kuasa seperti itu. Makanya di dalam Kolose itu dikatakan, sesungguhnya Allah itu atau Yesus itu adalah wujud nyata Allah itu. Itu kan dituliskan. Seperti itu. Maka pertama-tama diterima dulu dengan iman. Karena kalau kita nggak pakai iman, akan logika kita itu nggak nyambung, Bang. Karena Korintus itu mencatat ini, coba. Dalam 1 Korintus dikatakan begini, Bang. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi di sini orang yang percaya, orang yang beriman, tapi dia mengosongkan dirinya seolah-olah jadi bodoh. Kalau dia seolah-olah punya akal hebat, dia tidak bisa mengenal Allah. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Jadi hikmat dunia tidak akan mampu mengenal Allah, walaupun dengan cara apapun. Makanya dikatakan di sini, di ayat yang ke-24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah dari Allah. Bahkan lebih kuat dari manusia biasa. Yang paling mantap dikatakan di sana, di ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat.
Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang kuat. Jadi Tuhan itu bukan memakai orang-orang yang punya akal, karena identik orang yang punya akal, dia akan membatasi kuasa Tuhan. Dia akan memakai kata tetapi. Sebentar bang. Ya. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Benar ya. Kemahan Tuhan. Lanjut bang. Oke. Bapak bisa tidak? Coba dijawab singkat. Zat paling apa esensi di muka bumi di seluruh alam semesta ini, mulai dari langit sampai bumi ini, siapa yang patut disandingkan dengan kata maha? Ya Tuhan. Tuhan. Kita cari tahu dulu apa arti maha itu. Pelan-pelan ya Pak, pelan-pelan. Kita cari tahu dulu. Ya. Coba maha adalah oke. Kita buka ya. Begini. Biar pemahaman umum, ya. Maha adalah maha dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti tergantung konteks penggunaan. Maha itu adalah penggunaan ini aja deh, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mana di penjelasan darah Yesus? Nih, maha itu adalah bentuk terikat. Maha itu bentuk terikat, sangat amat teramat. Artinya tidak ada lawan katanya maha ini. Oke? Dibuka dulu Pak mute-nya Pak. Kalau di dalam KBBI kalau tak salah atau definisinya kan agak lumayan banyak itu bang. Itu yang mana yang? Ya ini maha adalah bentuk terikat. Satu, sangat amat teramat. Dua itu besar. Artinya tidak ada batasan lah. Tidak ada batasan. Nah, ketika Tuhan melawan batasan yang sudah disematkan kepada dirinya sendiri, apakah dia masih pantas disebut Tuhan? Contoh. Dia bukan melawan bang, karena begini. Kan kita sudah baca tadi Filipi 2 itu, dia mengosongkan dirinya, jadi bukan melawan. Kalau melawan itu berbeda. Nah, dia kan mengosongkan dirinya barang begini. Contohnya saya ini suatu di dalam negara kita ini kan presiden tertinggi. Nah, bisa saja saya orang yang tidak mengenal saya lepaskan ke presiden saya pergi ke suatu daerah. Saya tidak menonjolkan dan tidak memperlihatkan, tidak memperkenalkan saya sebagai presiden. Saya datang sebagai orang biasa, walaupun sebenarnya saya punya kuasa itu, saya lah presidennya itu. Jadi saya datang dalam keterbatasan, tidak dikawal, tidak ini segala macam, sehingga orang bebas lalu lalang dengan saya, bicara dengan saya. Kenapa Bapak bisa Nah, pertanyaan saya, kenapa bisa Bapak melakukan itu? Kenapa presiden bisa melakukan itu? Karena maha kuasa, bang. Itu bedanya. Enggak, tidak. Karena presiden tidak memiliki yang namanya maha presiden. Enggak begini. Allah itu kenapa bisa melakukan itu? Karena dia enggak, sebentar Pak, sebentar. Bapak kan tadi mengatakan direktur, bos atau apa, dia bisa bergerumun dengan halayak di bawah direktur apa segala macam. Kenapa seorang bos, seorang direktur, seorang presiden tidak memakai pengawal bla 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 dan lain-lain? Karena apa? Karena presiden tidak memiliki yang namanya maha presiden, hanya presiden aja. Direktur tidak ada namanya maha direktur. Begini, dia kan nomor 1 di Indonesia ini. Anggaplah contohnya tidak ada Tuhan, maka dia yang nomor 1. Sama dengan kemahaan ini. Kalau ada maha 2, berarti ini bukan nomor 1. Enggak boleh Pak. Maha itu segala kekuasaan itu hanya disematkan kepada Tuhan. Maka Tuhan itu memiliki esensi maha. Kita hanya sebagai kasih perbandingan bang, kiasan aja Perbandingan maha tidak bisa dibandingkan dengan manusia, karena manusia tidak akan mampu memiliki status maha itu.
Itulah bedanya Bang dalam versi Al-Quran. Tapi kalau dalam versi Alkitab, manusia itu, Allah itu bisa ada ayatnya loh Bang. Coba kita lihat. Ini kan ada ayatnya Bang. Saya nggak main-main. Iya, iya. Lanjut Pak, lanjut. Coba dalam Kolose Bang. Ya, silakan baca Pak. Di ayat yang ke-9 Kolose 2 dikatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Jadi ada jasmani Allah itu, ketika dia mempergunakan jasmaninya itu, maka dia punya batasan. Karena dia kan jasmania, dia mempergunakan jasmania, makanya Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan itu. Seperti itu. Tapi dalam kemanusiaannya, dia batasi dirinya. Kenapa tidak? Kan bagi Allah tidak mustahil. Apa sih yang tidak bisa? Ketika kita batasi dia, berarti dia bukan maha. Manusia yang tidak bisa jadi Allah, tapi Allah itu bisa menjadi manusia. Jangankan manusia mau jadi apapun dia bisa Bang. Makanya di ayat yang ke-19 dikatakan Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi kalau kita ingin melihat Allah, makanya Yesus katakan, kalau engkau melihat Bapa, engkau melihat aku. Karena memang pribadinya itu, jasmaninya itu kelihatan seperti itu. Malaikat Jibril bisa nggak Pak menjadi malaikat pencabut nyawa, bisa nggak menjadi malaikat penjaga neraka Pak? Gimana? Malaikat pencabut nyawa bisa tidak menjadi malaikat penjaga neraka? Karena kalau malaikat Bang kan punya batasan. Malaikat itu tidak maha kuasa. Malaikat itu kan ciptaan. Segala ciptaan itu tidak ada yang maha kuasa. Tapi bisa tidak? Segala ciptaan itu tidak ada yang maha kuasa. Yesus itu ciptaan atau apa Pak? Yesus itu tidak ciptaan, makanya dikatakan sebelum Abraham aku sudah ada. Bahkan ada ayatnya dikatakan sebelum dunia ini ada, engkau aku sudah ada. Kemanusiaannya Pak? Kan ada ayatnya Bang. Kemanusiaannya? Kalau kemanusiaannya kan dia datang sebagai manusia. Dia bukan di dalam awal penciptaan. Ibarat begini, Tuhan itu maha adil tidak Pak? Di dalam kekristenan Tuhan itu maha adil tidak? Iya. Lantas kenapa ketika hanya manusia yang ditebus dosanya? Ya karena memang manusia yang segambar dengan Tuhan Pak. Nah, apa? Hanya manusia yang segambar dengan Tuhan yang jatuh dalam dosa. Karena Tuhan yang membuat dirinya segambar dengan manusia. Karena memang manusialah yang disesatkan oleh iblis. Yang disesatkan iblis kan bukan binatang. Yang disesatkan iblis kan bukan semut dan lain segala macam. Tapi lantas manusia ciptaan Allah yang segambar dengan dia. Lantas kenapa Tuhan tidak menjadi malaikat untuk menebus dosa malaikat? Untuk apa malaikat Bang? Karena begini, kalau kita lari nanti ke situ, kalau kita baca nanti dalam Al-Quran begini loh Bang. Kalau kita baca dalam Al-Quran, khusus Al-Maidah, itu dikatakan di sana, iblis itu Tuhan sendiri yang menyesatkan. Ini ada ayatnya nih Bang, di dalam surat apa ini? Al-Farah. Nah, dalam surat Al-Rab ya, Al-Rab. Nah, Al-Rab 12, 13, 14, 15. Di sini dikatakan iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku selalu akan menghalangi mereka ke jalan yang lurus. Jadi di sini Tuhannya Bang itu nanti nggak adil karena dia menyesatkan iblis. Al-Araf. Al-Araf surah ke-7 ayat 14, 15, 16, 17 di situ disebutkan. Al-A'raf ayat yang ke-14, 15, 6, 17 Bang. Menyombongkan di dalam Iblis menjawab, berilah aku peneguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, kalau kita nanti membawa sebentar, saya baca dulu Pak.
Kemudian Boleh, pasti boleh. aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Dan Allah berfirman, wahai Adam, udah sampai di situ bang. Oh ya, oke. Nah, kalau di situ nanti kita lihat berarti kan Allah itu kejam. Kenapa dia harus sesatkan sendiri iblis? Iblis nggak ada berbuat apa-apa, kan jadi aneh nanti bang. Ada. Kalau kita lari ke sini, ya kan? Seolah-olah Allah itu tidak adil. Jangan seolah-olah Pak. Baca mulai dari ayat 11. Iya. Ayat 10. Baca dari ayat 10 Pak. Itu terjawab semua Pak. Karena memang iblis itu adalah makhluk yang paling ngeyel. Iya, kalau kan begini, Allah itu kan maha kasih, maha kuasa bang. Kalaupun paling ngeyel, kenapa harus dibiarkan iblis tersesat, kan begitu? Kalau dia maha adil. Karena itu pilihan dia, bukannya free will. Makanya malaikat itu kenapa dia tidak memiliki yang namanya hawa nafsu? Malaikat tidak memiliki hawa nafsu karena dia diciptakan hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bertakwa kepada Allah. Tapi kalau iblis itu diciptakan dengan sesuai dengan hawa nafsu. Makanya saya bilang bang, artinya begini, kenapa Tuhan menyesatkan iblis di situ? Bukan menyesatkan, ini kata-kata iblis. Dia sudah diberikan pilihan. Dia sudah diberikan pilihan loh, sudah di dalam surga loh. Tetapi karena dengan nafsunya dia cemburu. Dia cemburu kepada manusia karena Tuhan menyatakan di depan mereka semua. Karena kecemburuannya. Tulis bang, letter E-nya kan di sini dikatakan. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tidak ada bantahan Tuhan di sana. Artinya tidak ada Tuhan bilang begini, aku tidak menyesatkan kamu. Tetapi benar-benar di sana Tuhan bukan Pak. Tuhan tidak bisa diajak negosiasi. Kalau pilihanmu itu ya sudah. Tuhan bukan manusia Pak yang diajak negosiasi. Di sini begini bang, nggak ada di sini kata pilihan bahwa iblis yang memilih dia sesat, nggak ada bang. Coba Bapak baca dari atas Pak. Coba Bapak baca dari atas, dari ayat 10. Iblis yang memilih untuk menyesatkan umat manusia. Dia yang mengambil jalan pintas sendiri. Iblis itu adalah ciptaan yang sudah dikehendaki. Kami sediakan ini bang, saya baca ya. Ayat 10 ya. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi. Di sana kami sediakan sumber kehidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Allah sudah menetapkan sedikit yang bersyukur. Kenapa sedikit bersyukur? Saya yang baca aja ya Pak ya. Sedikit yang bersyukur di ayat 11. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali siapa? Si Bilisis. Kecuali iblis Pak. Iya, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Ngeyel Pak, ngeyel. Ya karena ini kan begini, dia kan ada alasannya bang. Ya kenapa? Jelaskan ada alasannya iblis. Alasannya kan di sini, ada alasannya di sini bang. Aku tidak mau bersujud kepada Adam karena dia kan ciptaan. Nah itu kok kehendak Tuhan yang dilawan. Ini si Bilisis ini kehendak Tuhan yang dilawan. Itu sebabnya di Alkitab juga sama, iblis juga melawan kehendak Tuhan. Dia ingin menyamai Tuhan. Makanya di dalam Yeskel, di dalam Yesaya dikatakan, dia ingin menduduki tempat yang maha tinggi milik Allah itu sendiri. Jadi kalau ada di Al-Quran Abang begini, kalau di agama Bapak, ada seperti itu. Hanya kalau di dalam Bible Bapak, kenapa iblis tidak dikasih kesempatan? Karena begini karena malaikat di dalam kekristenan yang tidak punya tubuh tidak memiliki kesempatan untuk berubah. Karena itu sudah ditetapkan, Allah tidak mau melanggar keadilan yang dia buat. Bahkan kalau manusia itu sudah mati juga tidak ada kesempatan untuk berubah. Baca ayat 12 Pak. Baca ayat 12 Pak. Ayat 12 mana itu? Ya, ayat 12 yang tadi. Tadi kan baca Bapak baca ayat 10, saya baca ayat 11, Bapak baca ayat 12. Yesaya tadi. Bukan, Al-Araf tadi, Al-Araf. Oh, Al-Araf tadi ya.
Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ya sama bang, sama. Iblis ini malaikat diciptakan, iblis diciptakan. Iblis ini malaikat disuruh bersujud kepada Adam. Malaikat langsung bersujud. Begini. Jadi di Al-Quran itu kan begini. Di dalam Bible juga kan iblis itu karena kesombongan. Ini kan identik kesombongan ini bang. Karena dia kan merasa lebih hebat dari Adam kan begitu. Sama di dalam kitab itu juga persis seperti itu. Bahkan yang lebih mengerikan di sini kan hanya sekedar Adam kan. Kalau di dalam Alkitab. Kalau di dalam Bible itu iblis mencobai Tuhan. Tempat yang maha tinggi. Enggak. Kalau itu dalam versi manusia bang, tetapi kalau dalam perjanjian lama, iblis itu mau menduduki tata Allah itu. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Bu, ini kan hanya sekedar Adam. Maaf Pak, ini kita agak serius nih. Iblis mau menyamai dirinya mengganti tahta Tuhan. Sebentar Pak, ada anak saya Pak, sebentar. Silahkan. Darah Yesus. Panjang ini. Nanti ya, dibalas ya. Lagi makan, lagi sibuk debat. Lagi sibuk pelayanan. Miga coan. Makan semuanya makan. Aku tak sanggup. Karena kalau orang belajar harus fokus dijawabnya. Karena kalau dijawab lagi buru-buru ntar orang malah salah jalan. Orang salah jalan seumur hidup dosanya ke gua. Itulah, gitu. Islam tuh kayak gitu. Mengajarkan seseorang ternyata ajarannya salah. Ternyata ajarannya salah karena mungkin buru-buru, karena mungkin tergesa-gesa ngajarin orang. Ternyata orang ini mengimani terus-terusan. Lah, orang ini walaupun salah, kesalahannya dari saya, orang ini tetap beriman, tetap mendapatkan pahala. Lah gua yang dapat dosanya. Gua dosa seumur hidup selama dia mengikuti apa yang saya ajarkan. Coba bayangkan. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Benar. Dah, kenyang. Segitu aja gua mah makan kayak cewek, sesuap udah kenyang. Soalnya harus makan malam biar nanti malam gue bisa minum sebelum tidur, gue minum kolagen. Biar nanti malam pas mau tidur minum kolagen, habis itu tidur. Habis itu pakai krim subuh. Krim gua ada 2, krim maghrib sama krim subuh. Darah Yesus. Allahu Akbar. Karena udah ada tuh oten tuh, udah saking nggak bisanya ngalahin apologet muslim, dibikinlah kita pakai make up gitu kan. Gitu tuh memang kelakuan mereka. Jadi gue sekalian aja gue minum kolagen. Nah, tadi ada statement Bapak yang menarik sekali. Bahwa bahwa iblis mau menyetarai Allah, lalu mau mengganti tahta Allah. Ya kan? Iya. Coba bayangkan, apakah Bapak sedang menceritakan bahwa ada yang mampu ingin bersaing dengan Allah? Sana. Bapak lagi. Mungkin udah ini kali Pak. Mungkin udah kelamaan kali. Iya, mungkin bisa jadi Pak. Kebetulan dia ulang tahun memang, jadi. Oh, gini Pak, saya catat tema ini, besok kita diskusikan. Nggak masalah Pak?
Boleh, tentang boleh. iblis Islam, iblis Kristen. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak, boleh. Nah, Ya, kalau ada waktu nggak apa-apa. siap. Oke lah, Tuhan berkati Bang ya. Kalaupun ada Siap, salah-salah sama-sama kata, Pak. Saya catat dulu. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Oke Bang. Tuhan berkati Bang. Siap, Nah, sehat-sehat selalu Pak. Siap. ya sekali lagi saya minta maaf Bang. Mana tahu ada Sama-sama kata-kata Pak. yang salah, ya. Diskusi yang sangat bagus. Aman Pak. Ya, oke Bang. Oke Bang ya. Yuk. Tuhan berkati Bang. Yuk. Salam. Ya, sama.